berani nggak nembus shallow gas atau harus dipindah trajektori. Dimana kalau trajektori dipindah itu kan banyak efeknya, terutama budgeting ya. Mau lu background lu geologis, mau background lu geofisik. Betul. Pas masuk, terutama yang fresh graduate ya, kecuali kan kalau experience lu udah punya spesialis, misalnya kayak atau itu udah spesifik lah. Tapi kalau start awalnya tuh dia langsung menyebut itu earth scientist dan kerjaannya pun sama. Untuk jadi geoscientist yang bisa mandiri itu perlu mungkin waktu 7-8 tahun untuk dia bisa kerja sendiri. Tapi buat reservoir engineer waktunya lebih cepat. 2 atau 3 tahun itu bisa kerja mandiri. Artinya maksud gue secara complexity pekerjaan reservoir engineer itu tidak sekompleks GNG tapi hasilnya lebih bagus. Misalkan di lapangan 6 minggu libur. Sementara di kontrak itu kan 1 tahun ya, berarti kita kerja setengah tahun dong. Iya. Dan ketika libur itu tinggal nunggu ATM ngisi kan. 2 batang lu udah membeli berapa menit? 10 menit, 15 menit dan ngomongan serius di satu tempat yang spesifik. Brotherhood-nya ada. Sekarang nggak ada brotherhood karena nggak ada tempat rokok nggak laku. Tapi sebenarnya kalau behel itu banyak fungsi sih, bukan keindahan. Behel kayak ya fungsinya kan giginya kan kalau naik turun kan wah gitu, tapi kalau udah rapi gitu kan fungsi gigitnya kan menurut gua fungsi yang pertama. Iya. Jadi mungkin yang tadinya pesek jadi mancung juga biar oksigennya lebih banyak. Selamat datang lagi di Pangkalan Johnny Random, studio podcast yang berubah menjadi channel podcast random yang biasanya membahas topik-topik seputar pengalaman berprofesi atau cari penghidupan di lingkungan industri migas, tambang, dan energi di Indonesia antara siapapun yang jadi hostnya dengan teman-temannya. Saya Alan Perdana, host episode kali ini. Malam ini kita akan ngobrol dengan 3 orang teman saya, Ari, Ade, dan yang paling senior Anggara atau biasa dipanggil Ato. Ketiganya adalah geoscientist dengan pengalaman yang sangat panjang yang saat ini bekerja di 3 perusahaan migas yang berbeda di Indonesia. Rencananya obrolan akan dimulai dari seputar geohazard, spesialisasinya Om Ato, dan relevansinya dalam operasi perusahaan migas di Indonesia. Setelah itu bisa nyebrang ke topik apa aja, harapannya adalah tetap seru dan informatif. Semoga teman-teman bisa menikmati obrolan kita. Jangan lupa untuk subscribe di channel Pangkalan Johnny Random. Terima kasih. Kayak di ini dong, kayak di bocor alus dong. Main apa kita hari ini? Iya, itu kayak gitu ya? Enggak, kalau kita main apa kita hari ini gitu kan biasanya gitu. Asal nggak politik-politik aja. Loh, itu justru yang seru, harusnya politik juga. Masih banyak lah yang seru. Selain politik. Tadi waktu di mobil gue pengen nanya itu kan. Apa itu? Geohazard specialist ya. Lanjut. Apa itu gitu ya? Gue tau gak sih? Karena di darat mainnya. Geohazard, masa nggak tahu sih? Geohazard. Tapi lo tahu. Enggak, ya terangin aja. Hazard ID, site survey apa shallow buat drilling biasanya ya? Buat drilling. Memang tugasnya tuh nyiapin lokasi pengeboran. Maksudnya bukan nyiapin gimana gitu, tapi ya kita survei dulu terus. Kalau ada sesuatu ya dilaporkan gitu, kalau ada debris segala macam. Sebelum drilling kan biasanya salah satu ada site survey kan untuk hazard identification dulu. Biasanya sih itu yang gua nggak tahu. Tapi disebutnya geohazard bukan? Geohazard ya. Iya. Iya. Karena itu kan subsurface juga. Iya. Bahkan sebagian orang tuh nyebut near surface geophysics. Near surface. Jadi kalau di seismik itu biasanya ke-identify-nya ada apa namanya sand pocket atau gas pocket, shallow gas disebutnya. Kalau seismik itu berkaitannya dengan velocity kan. Jadi kalau terus. oh iya terus. Ketika ada velocity tiba-tiba rendah gitu kelihatan, nah itu hazard itu. Oh yang dibaca tetap seismic data ya? Iya. Pertamanya dari situ. Bukan surface dong. Near surface. Karena aneh, biasa main laut lah, anak laut. Jadi yang disurvei itu misalnya ini lokasi rig nih, rig mau masuk.
Jadi yang disurvei itu seolah-olah kayak ngesurvei kubus. Kita lihat dari atasnya ada apa, kedalaman air lautnya berapa, apa di atasnya ada sampah atau enggak. Terutama di propose areanya, propose location. Terus lihat dari sampingnya ada apa, ada seloges kah, atau ada sesar. Karena sesar itu biasanya asosiasi sama seloges. Tapi yang kalau di geohazard itu nggak dilihat velocity, tapi kita bisa ngelihat shallow gas-nya dari seismik. Kelihatannya dari apa ya? Dari pattern-nya, dari polanya. Biasanya ada blur-blur kayak gitu tuh. Hampir dapat dipastikan shallow gas, dan itu harus dibicarakan lagi sama marine engineer biasanya. Sama marine engineer bicarakan, berani nggak nembus shallow gas? Apa harus dipindah trajektori? Dimana kalau trajektori dipindah itu kan banyak efeknya, terutama budgeting. Gitulah kira-kira. Dari seismik tuh kelihatan deh shallow gas. Kelihatan. Oh. Dari seismik dangkal ya. Karena jadi kalau tadi Brur Ari, benar kan? Aya nama panggilan tuh. Abah Ari. Abah Ari. Kalau tadi Abah Ari bilang tuh dari seismik bisa kelihatan itu kalau di survei geohazard atau biasanya geohazard tuh terbagi dua, ada geophysical di mana kita main gelombang, ada geotech. Geotech tuh kita ambil sampel. Nah, di survei geophysical itu kita ada beberapa alat yang dipakai. Dua alat itu namanya echo sounder, ada yang single beam, ada yang multi beam. Bedanya kalau single beam itu satu kali transmit receive. Kalau multi beam dia banyak sekali sapu gitu. Nah, dua-duanya tapi harus di running. Kenapa? Karena yang single beam itu jadi QC buat si multi beam. Jadi yang single beam itu yang boleh dibilang lebih akurat lah ya. Ini kayak seismic survey lah. Bukan. Kita bicara yang tadi geophysical itu ada berapa alat. Yang pertama itu echo sounder. Itu ngelihat kubus tadi dari atas. Dari atas dulu ya. Echo sounder kan kedalaman laut ya. Dilihat dari atas. Yang kedua ada side scan sonar. Side scan sonar itu dia kayak memfoto permukaan dasar laut. Tapi pakainya gelombang. Sebab kalau sonar kan? Side scan sonar. Sebab kalau pakai foto yang betul-betul image itu mahal dan tentunya datanya besar ya. Tadi echo sounder sama side scan sonar itu untuk melihat atas. Terus ada lagi untuk melihat samping-sampingnya. Selain high resolution seismic, kita ada namanya subbottom profiler. Subbottom profiler itu jadi itu termasuk ke analog ya. Kenapa disebut analog? Karena nggak bisa diapa-apakan lagi. Jadi kita we get what we acquire gitu. Jadi gitu aja. Dapat kalau akuisisinya bagus, parameternya, terus kalau misalnya cuaca bagus ya datanya juga bagus. Daerahnya misalkan sedimen yang lurus-lurus aja dapatnya bagus, terus sesar itu bagus. Tapi kalau dapat koral agak susah memang. Nah, kalau yang high res itu memang kayak seismik prinsipnya, cuma dia lebih pendek streamernya. Kalau seismik eksplorasi gitu seperti zaman dulu, saya nggak sebutkan entitasnya, itu kan biasanya 8 streamer kali 6 kilo gitu ya. Atau 6 streamer kali 8 kilometer. Kan besar. Nah ini cuma 600 meter sih itu di HR ini. Karena memang ini ya lokasinya memang gak gede yang di. Iya, lokasinya itu adalah lokasi surveinya atau luasan area surveinya biasanya sesuai dengan jangkarnya rig, jangkar maksimum rignya yang kita mau pakai, rig mau pakai. Dan itu hubungannya sama kedalaman laut juga. Misalkan ya, misalkan di satu daerah di Laut Jawa itu kedalamannya kurang lebih 20-30 meter. Nah itu dan si jangkar rignya itu maksimum 700 meter bentangan, kan ada 4 tuh rig jangkarnya. Nah itu ya berarti 700 ya maksimum 1 kali 4, 1,4 kilo kali 1,4 kilo. Tapi itu kan
kerjaan hari-harinya ya. Tapi maksud gue itu kenapa ada geohazard spesialis itu ya? Ya. Apa sih yang dihindari? Tadi shallow gas. Ya. Itu aja gitu. Jadi kayak tadi itu mungkin sedikit kelewat. Jadi kita survei kayak kubus ya. Lihat dari atas, dari samping. Kalau dari atas mungkin ada debris, ada pipa kan harus dihindari ya. Jadi rig nggak mungkin ditempatkan di satu tempat di mana ada pipa atau kabel karena bisa merusak. Itu kan nggak perlu Merusak aset. geofisicist. Tapi kan ya itu mainnya main gelombang ya. Oke, sonar itu tadi. Iya sonar. Jangan underestimate Apapun. geofisis gitu. Gue bukan underestimate. sebagai Gua alumni awam nih, tapi geofisika. menyambung-nyambungkan. Kayaknya Om Ato itu kan dulu kan apa ya dulu field Apa dulu? geophysicist kan? Iya. Acquisition ya. Acquisition. Kan di kapal mulu kalau dulu, zaman dulu ya, Iya. yang gue inget. Iya. Bukan onboard processing tapi acquisition. Bukan. Nah itu ada perbedaan sedikit. Nantilah ceritanya. Arab, Rifki, Susi. Jadi kita ngobrol tentang geohazard dulu ya. Jadi geohazard itu jadi alat yang dipakainya di survei geofisik itu ada balik lagi ke tadi echo sounder, side scan sonar, terus ada sabatom profiler, ada lagi 2D high res. 2D high res itu samalah sama seismik gitu ya prinsipnya. Seismik konvensional. Kenapa konvensional ya karena satu source streamernya satu 2D biasanya walaupun sekarang sudah ada 3D. Ya 3D itu operasional aja yang sulit gitu. Kenapa disebut high res? Nah dulu kan kita kilas balik ke zaman dulu ya karena semuanya lulusan. Jangan terlalu teknikal Om. Nggak apa-apa, dikit aja. Jadi kuliah Pawawan dulu. Aduh saya sebutkan Coba, lagi namanya. benchmarknya biasanya yang Ica nggak ngantuk, yang paham gitu. Tapi kayaknya belum ngantuk. Oh belum. Masih panas soalnya, Iya. masih panas naik bus. Ada namanya sampling ya, ada sampling. Kita ada spatial sampling, ada temporal sampling. Spatial sampling hubungannya sama space. Space itu jarak. Temporal sampling hubungannya sama time. Waktu. Jadi si jarak untuk seismik eksplorasi itu minimum jaraknya adalah 12,5 meter untuk jarak antar hidrofon sebut saja. Nah, ini kenapa disebut high res? Karena jaraknya lebih kecil, 6,25. Salah satunya itu. Lalu jarak antar shot point-nya tadinya 25 meter, sekarang jadi 6,25 meter. Jadi kan lebih kecil juga. Terus cara temporal sampling biasanya record samplingnya itu 2 milisecond, ya kan? Nah ini 0,25 milisecond. Berarti berapanya 1/8-nya kan? Nah itu kalau dihitung Nyquist-nya jauh lebih besar. Silakan dihitung Nyquist. Wisri, naon Ri? Jadi hubungannya sama Mungkin Nyquist. gini Lan. Lu sebagai ya, sama kayak ini, kayak USG menurut gue ya. Tomografi. Bukan USG ini nih. Iya. Kalau kayak seismik itu kan seismik yang punyanya Ato ini kan dia memang shallow hazard yang dicarinya itu yang rendah-rendah lah, bukan yang dalam-dalam. Makanya dia perlu frekuensi yang tinggi. Karena kalau frekuensi tinggi itu dia nggak bisa dalam resolusi kayak ininya gitu. Jadi itu kayak si di USG ini kan cuma deket doang tuh. Frekuensinya itu ultra high frekuensi. Tapi lu bisa lihat bayi kan di situ kan. Nah kira-kira itu. Jadi karena Apple tuh bikin satu platform doang. Terus dalamnya juga nggak gitu dalam karena shallow hazard itu yang dicari. Dia memang membutuhkan frekuensi yang sangat tinggi. Gitu. Ya itu supaya menghindari shallow gas itu aja. Enggak, ya Salah satunya. Apalagi selain itu. Shallow gas, sesar itu diidentifikasi lah. Jadi si drilling engineer ya nantinya kan lapor ke drilling engineer nih, ini temuannya kayak gimana. Kalau misalkan dia nemuin sesar, ini sesar ada perlakuannya ketika drilling. Apa akan dimainkan mud weight-nya, ngebornya kayak gimana. Oh efek ke pilihan mat atau supaya enggak mess. Enggak juga sih, maksudnya enggak. Mungkin kalau yang geohazard itu lebih ke apa? Persiapan untuk drillingnya. Kalau kayak mud weight itu lebih ke geomekaniknya sampai ke apa target gitu.
Kalau yang atau tuh bener-bener kayak lu dalam kalau mau masang rig itu jangan sampai rignya failure gitu. Jangkar rig. Ini jangkarnya gitu. Ya itu kalau dilihat dari atas ya. Kalau dilihat dari atas. Sementara kita masih ada yang di samping-sampingnya itu. Betul. Yang di samping-sampingnya. Jadi ketika kita si trajektori itu ya diprediksikan nabrak shallow gas, nabrak fault, yaitu ada hal-hal yang harus didiskusikan ya sama dealer engineer. Mereka mau apa gitu, mau buat apa. Yaitu salah satunya mainin mud weight. Jadi studi geomekanik tidak hanya satu-satunya untuk menjawab mud weight. Tidak hanya satu-satunya. Tapi bisa jadi panduan gitu. Geomekanik. Pak Leo Anis dulu. Makin liar. Tapi ngomong-ngomong. Tapi geomekanik gue dulu familiar karena itu almarhum Pak Leo Anis. Mas Leo Anis sih. Ngomong-ngomong, jadi sebelum melangkah lebih jauh ya, kan di podcast sebelumnya mungkin sudah Serem nih gua. sudah tahu apa sih geofisik itu gitu. Untuk khalayak umum maksudnya. Jadi Ya umumnya sering disinggung-singgung tapi nggak dalam juga nggak sih. dalam, jadi memang dangkal gitu. Kalau nggak dalam kan dangkal. Jadi istilahnya geofisik itu seperti kita tadi kata Ari itu USG. Tapi kalau saya ambil gampangnya untuk mungkin masyarakat yang di luar migas lah ya, itu kayak X-ray sebetulnya. Kita buat buat image X-ray ke seseorang, ya begitu pula dengan geofisik, buat image untuk bawah permukaan bumi yang nggak kelihatan, jadi nantinya bisa kelihatan, itu aja. Ya, kalau dari Gampang judulnya sih kebayang sih, tapi dengan beberapa kali ada si Tomo ngomong itu, yang sebenarnya jadi pembahasan tuh selalu kayaknya geologis sama geofisis itu kayak menyatu aja. Iya memang kerjaannya, gitu. jadi nggak ada bedanya Ada lagi. bedanya, geologis, geofisis. Sekarang kan? Iya. Harus ada bedanya. Coba apa bedanya? Kalau nggak beda itu nggak akan ada tuh kerjaan untuk geofisik. Itu karena si Tomo ini pengennya jadi geoscientist. Jadi nggak ada bedanya. Geoscientist. Itu apalagi Tapi itu. kan memang jalan tengahnya itu, jadi semuanya kedua-duanya disebut geoscientist saja. Nah, Geologis. kalau menurut gue gini, jadi ada term geoscientist itu mungkin gini ya, karena ketika itu term interpretasi, interpretasi seismik gitu. Interpretasi seismik kan pakai data-data geofisik ya. Seismik itu kan geofisik, tapi ilmunya ilmu geologi gitu. Itu sebenarnya nggak bisa dipisahin. Itu yang nggak bisa dipisahin. Yang di perusahaan minyak kan akhirnya urusannya sama model yang kayak geologis bisa ngerjain, geofisis juga ngerjain. Itu geoscientist. Nah, balik lagi itu kan untuk menentukan prospek. Tapi ketika lu misalkan mau seismiknya itu sendiri, gimana resolusinya bagus dan segala macam, itu nggak geoscientist lagi, itu geophysics. Ya itu di service company adanya. Gitu. Kayak shallow hazard itu udah bukan geoscientist lagi, itu geohazard namanya gitu. Jadi memang harus ada ini biar ada orang banyak. Tapi ada yang kerjanya. Menurut pengalaman gue ya, ada beberapa company kayak Chevron gitu. Dia menyebutnya sebagai earth scientist. Mau lu background lu geologis, mau background lu geofisik. Betul. Pas masuk, terutama yang fresh graduate ya, kecuali kan kalau experience lu udah punya spesialis, misalnya kayak atau itu udah spesifik lah. Tapi kalau start awalnya tuh dia langsung menyebut itu earth scientist. Dan kerjaannya pun sama, misalnya yang si geologis bisa. Betul, karena tadi juga. itu karena basically di perusahaan minyak itu main jobnya itu kan nyari prospek. Nah yang nyari prospek itu adalah seismic interpreter. Jadi seismic interpreter itu sebenarnya nggak bisa geofisik, nggak bisa geologi aja gitu. Dia harus dua-duanya, makanya disebutnya geoscientist. Tomo itu adalah seismic interpreter gitu. Karena itu jadi. Dan itu ngomong-ngomong, tahu nggak ada yang bilang geoscientist, ada yang bilang earth scientist. Sama kan geo earth. Oh beda, lain dong, lain. Bumi scientist. Kayak Gea sama Tera. Kalau Gea kan mitos Yunani. Oh Tera? Tera mitos Romawi. Kalau lu misalkan geologi yang geokimia itu nggak geoscientist juga, dia geokemis gitu. Jadi maksud gua bisa dibilang geoscientist itu karena mainly kita tuh nyari prospek. Nah nyari prospek itu biasanya dari seismik gitu. Itu aja sih ininya. Dia menurut gua sah-sah aja sih mau dibilang geofisis atau geologis. Biar banyak gitu kerjaannya. Biar luas aja. Biar luas.
Nah, lanjut yang tadi ya. Yes. Tadi sampai mana ya? Lapindo itu Apa? geohazard juga sih nggak yang ditembus Nah itu Sidoarjo, Porong? itu kan darat ya. Saya nggak tahu tuh. Itu sesuatu yang bisa dihindari kalau ada Sesuatu yang bisa dihindari. bisa dihindari kalau ada geohazard Tapi katanya assessment nggak? ada kesalahan prosedur katanya. Iya. Katanya ada kesalahan prosedur. Nah kesalahan prosedurnya seperti apa? Silakan yang lebih Kalau tahu lah. kalau menurut gue itu lebih geomekanik Len kalau Lapindo itu. Tapi Buset, dan tapi maksudnya geohazardnya tetap ada juga walaupun itu onshore juga ada kan. Ada dari ya di seismik darat juga ya? kan Ada iya. Nggak, tapi maksud gue kalau misalnya ada geohazard assessment yang proper, itu nggak kejadian nggak? Oh, Balik lagi tadi ke prosedur tadi. Oh iya. kalau geohazard itu kan pertama ngedrillnya gitu di awal ngedrill. Tadi kan shallow gas the pocket. Kalau yang si apa? Lapindo itu kan berhubungan dengan udah di target nih di dalam target terus lu ada something over pressure dan lu ditembus juga gitu itu udah beyond dari shallow hazard. Ya. Gitu. Jadi yang belum disebutkan tadi adalah targetnya ya, yang geohazard itu selain kita dapetin hazard, terus targetnya itu sampai mana sih, depth mana gitu, gitu kan? Jadi pertanyaan. Kalau dari teman-teman sebut saya eksplorasi atau development gitu, dia targetnya reservoir jelas lah ya. Nah kita tuh di atasnya reservoir, dari mulai seabed atau water bottom, biasanya disebutnya water bottom kalau orang processing sampai ke reservoirnya itu yang dicari. Sampai Kira-kira ke top ada hasil. reservoir? Sampai ke top reservoir. Berarti kadang cukup dalam juga berarti misalnya kita punya target yang dalam. Iya. Gitu. Memang masih bisa dimainkan lah parameternya. Sedap. Jadi lu reportnya atau lebih banyaknya berurusan sama orang drilling dong? Iya. Bukan sama subsurface sama team atau GGRE itu dong? Bukan. Oh. Gitu. Walaupun sebenarnya relate sih. Relate. Kan misalnya dari subsurface punya target topnya berapa, si orang drilling create trajectory, dari programnya lah, relate sama Yang create trajectory kita deh. oh iya kita. Emang Mereka bikin cuma trajectory? iya, Kan tentuin di mana mereka di- yang nentuin jadi dia nentuin desain casingnya dan segala macam. Kita aja ngomongnya. Kita harus Iya kalian lah. Dia Boleh apa? lah kalian. gua apa aja lah. Gua fleksibel. Bos lah. manager. Nah itu waktu kapan ya? Dulu kan kita pernah main-main ke itu ya Muara Karang ya. Ingat? Siapa? Kita. Iya. Gue nggak ikut kayak. Dulu pernah ada Hagi tahun berapa lah 2001 apa 2002 Kita beda. Nggak ikut gua. sama Angkatannya beda ya. Dedi. Gua Gak sama apa-apa Dedi nyebut sih. nama ya sama Dedi sama BS. Iya, gue juga ikut. Ah, Muara Karang malam-malam. Nah waktu itu saya sempat berpikir bahwa ya saya survei gitu-gitu aja gitu. Ternyata setelah masuk ke ranah yang ini, data inputannya tuh banyak. Jadi saya survei iya, terus seismik yang apa yang dipakai buat eksplorasi iya, apalagi data well sebelumnya juga iya. Pokoknya banyak lah data yang harus dilihat lah, bukan diolah nggak mungkin ya diolah lagi, dilihat. Ya itulah menjadikan apa ya lebih komprehensif lah ya geohazard. Iya. Tadi kalau geomekanik atau domain geomekanik itu juga lebih relevannya sama orang drilling juga ya outputnya. Outputnya ya drilling karena dia mud weight ya. Tapi data inputnya kalau nggak salah data inputnya ya seismik. Terus ya Dewan lain kan. Ya, Dari mana lagi? Geomekanik itu lebih ke rock strength lah. Rock strength itu kekuatan batuan lah ya. Dan di kekuatan batuan itu biasanya kalau relate sama geofisik ini karena kita geofisik. Itu Poisson rasio sama yang modul. Kita semua lah. Iya maksudnya kita semua kan geofisik. Bukan kita berdua. Oh enggak kita maksudnya. Kita semua. Enggak maksudnya itu tuh menjadi sangat dekat dengan geofisik itu karena yang namanya Poisson rasio sama yang modulus itu diturunkan dari velocity P sama velocity S gitu. Biar gaya gue. Biar gaya aja. Kelihatan dari rambut nih. Poisson ratio hukum Bernoulli apa? Archimedes. Nah itu tuh sekarang tuh yang tadi balik lagi ke geomekanik. Geomekanik itu menjadi kalau dulu kan 1D ya cuman satu sumur aja kalau kita ngebor. Sekarang itu kita bisa bikin karena si Poisson rasio dari velocity itu dan itu dekat dengan seismik itu kita bisa bikin 3D geomekanik. Bahkan sekarang ada 4D geomekanik kalau di
masukin dengan production. Sekarang sih gue sering dengar populer, tapi gue inget tuh 2000 awal-awal mulai kerja dulu kan, pertama kali kenal berinteraksi sama Mas Leo. Dia dulu tuh kan Gue belajar dari dia juga. suka ngomong itu, ini harusnya semua Iya, drilling harusnya ada studi geomekanik, tapi nggak semuanya ngerjain dulu kan. betul. Tapi kayaknya berhasil itu. Nggak tahu gue Dia misi dia yang berhasil mengerjakan. nge-brainwash gue sampai gue ke Slumberzi ada berapa kali project Geomekanik. geomekanik. Oke. Pasti ketahuan nih. Wah nyebut entitas lagi. Pantas bisnis lu banyak ya. Gak ada hubungannya. Ada banget. Ya maksudnya Bisnisnya tapi itu bagus sih. Maksud gue itu tuh kayak apa ya? Sangat dekat lah dengan drilling gitu kan. Kalau kita biasanya kan apa namanya prospektif itu tuh lebih ke reserve-nya berapa dan segala macam. Ini kan lebih ke safety drilling gitu. Keren lah Operation. menurut gue. itu di bawah HSE dong. Health. Kita kembali ke laptop ya. Iya, silakan. Jadi tadi Lanjut, yang lanjut. geophysical survey nih buat geohazard. Nah ada satu lagi yang bisa dilakukan Bagus itu. ya kalau moto dia konsisten balik ke laptop. Persisten, bener. terlalu jauh nanti. Terlalu jauh. Ada lagi satu namanya geotek. Survei geotek itu Itu kayak sipil kali ya? iya kayak sipil atau sedimen lah dulu ya, sedimentologi lah. Pernah ambil kan? Kita praktikumnya ngayak batuan lah apa gitu. Harusnya pernah ngambil gua. Pilihan itu lah. Masa? Enggak wajib kok, wajib. Pilihan zaman kita. Masa? Wajib. Pilihan hidup lah itu. Nah jadi geotek itu di bawah domainnya di bawah payung geohazard juga. Iya. Jadi geohazard tuh terdiri dari dua, geophysical sama geotek. Geophysical tadi yang domain gelombang itu, main gelombang semua. Jadi bukan kitanya nyebur ke laut terus diving segala macam, enggak. Alat yang nyebur. Yang geotek itu kita ngambil sampel sejauh mana dia sampai kalau jadi geotek itu ada keperluan buat rig, ada keperluan buat platform. Nah itu beda kedalaman yang diambil. Kalau platform biasanya 150 meteran gitu. Ya. Kalau buat rig ya tergantung daerahnya. Tergantung daerahnya artinya sampai sejauh mana si tanahnya itu bisa menahan kaki rig supaya nggak jadi ambles. Mungkin teman-teman pernah dengar kasus Ini rig untuk rig yang Jackup. Jackup aja kan. Jackup, ya. Drillship sama Drillship sama Semi-sub nggak berlaku karena mereka gantung kan. Tapi yang menarik nih di jack up. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar kasus rig apa yang kemarin miring itu. Nah itu kan ada yang namanya punch through di situ. Punch through-nya itu memang kalau dilihat dilihat dari grafiknya itu akan terjadi punch through gitu. Sudah diprediksi itu kan. Cuma si punch through ini masih bisa dihindari. Apakah nurunin preload punch through. Tonjok lewat. Iya. Tapi nonjoknya ke bawah. Oh, iya. Iya. Jadi si punch through ini masih bisa diakalin lah. Istilahnya salah satunya dalam preloadnya pelan-pelan atau gimana. Nah itulah kadang-kadang yang terlewatkan gitu. Nah ketika rig masuk itu masuk nggak gitu aja masuk, ada data survei, geotek, geofisik, terus rig bisa masuk belum. Tentunya ada yang namanya marine warranty survey. Nah marine warranty survey itu dia yang nge-review survei, terus memberikan rekomendasi, misalkan masuknya ini bolehlah tapi preloadnya jangan cepet-cepet lah, lambat-lambat sikit preloadnya. Nah, itu kalau diikuti insya Allah aman. Full of knowledge banget ya. Ya satu sisi lain saya juga baru ngerti sebetulnya. Ini bedanya kalau kerja pakai passion kayak gini. Into detail lah. Bukan pakai passion juga sih sebetulnya, keharusan. Kebutuhan ya, bakat kebutuhan. Ya bakat kebutuhan. Nah kembali ke yang tadi Lan, obrolan kita di mobil ya. Balik lagi ya. Jadi kan tadi ada obrolan sama Ade juga mungkin ya. Oh ada geohazard, ada acquisition. Terus kita semua kan geofisik. Iya geofisik, tapi geofisiknya tuh di mana? Profesi atau apa nih? Kalau profesi gue nggak pernah jadi geofisisi sih. Tapi secara lulusan kan geofisik. Oke.
kalau disebutnya di main company atau oil company, memang semuanya disebut geofisikis lah ya, geofisikis. Tapi dia domainnya banyak ke interpretasi. Iya. Jarang yang domainnya ke processing. Processing itu banyaknya di service company ya. Gitu. Dan akuisisi apalagi nggak disebutin di mana akuisisi. Service company juga. Service company juga. Nah, itu kadang-kadang di beberapa lowongan kerja itu disebutin geofisikis di mana dulu. Oh, ini di perusahaan minyak berarti ya larinya ke interpretasi. Terus nanti ada geofisikis, tapi yang di bawahnya tuh misalkan ada speknya ini bisa ya software processing, nggak saya sebutkan ya kali ini ya. Apapun lah itu, berarti processing kayak gitu. Cuman kalau profesi Ato tadi sama oceanografi masih bersinggungan nggak? Sekarang kan ada jurusan Sama oceanografi. seabed profiling. Harus lah itu. Pasien. Kalau yang interpretasi itu jelas-jelas domain kita ya. Aduh, gaya. Tapi memang saya nemuin ada yang lulusan oceanografi itu jadi surveyor. Dan ada lulusan oceanografi yang jadi multi beam prosesor. Jadi memang nyampur banget gitu. Nanti ujungnya bersinggungan dengan geodesi. Iya memang. Geomatik. Makanya kemarin ikut FGD Geomatik Geofisik. Belakangan tuh gue agak-agak melihat tinggi tuh jurusan teknik geodesi yang dulu mungkin gak segitu tingginya gue lihat. Karena sekarang kayaknya aplikasinya banyak yang Banget ya. relevan Kayak Google Map. banget. Google Map. Iya. Satellite imaging itu kan sekarang udah bagus, udah banyak, udah murah, gratis lagi kalau misalnya yang nggak usah real time berapa hari expired kan. Nah yang bisa memanipulasi atau memanfaatkan itu yang Yang punya mungkin background ilmu, itu. Nah, bukan geodesi sekarang namanya. geodesi. Bukan. Sekarang tuh jadi geomatika. Oh iya, geomatik di ininya di industri kan. Kalau Di jurusannya teknik geomatika. ada ya? Iya. Oh. Geodesi nggak ada. Adanya geomatika. Iya. Dan efeknya Sama geologi bukan satu fakultas. satu fakultas sama geologi. Tapi namanya teknik geomatika. Oh gitu. AI, machine learning, jago di urusan spasial gitu, Udah aman sudah ya. kayaknya banyak yang bisa di Ya, tapi bikin efeknya itu, answer produknya. efek penamaan dari geodesi ke geomatika. Maksudnya ini ngobrol-ngobrol sama alumni IMG lah ya. Itu banyak gender sebelah yang masuk ke geomatika. Gender kita kan laki-laki. Oh. Gender sebelah kan perempuan. Jadi sekarang banyak perempuannya di geomatika. Karena namanya geomatika. Kayak matematika gitu. Atau informatika. Gitu. Kita geomatika. Teknik geomatika. Padahal Desi itu lebih cewek daripada Daripada matika ya. Bener oke mana. Oke, mantap. Kalau yang lain-lain 95 juga banyak di Apa itu? Banyak di mana? jadi geofisikis atau jadi oil company juga ya. Kayak gue sebentar, yang gue pernah berinteraksi, yang pernah WhatsAppan itu Riza Arya. Iya. Riza itu bukan geofisik. Reservoir Software engineer ya, sama sama Rifki Rifki. ya. Software engineer ya. Oh, kenapa? Karena dia Harusnya Sebenarnya memang lebih prospek reservoir engineer sih daripada genesis. jadi kalau nanya alasan kenapa Riza jadi reservoir engineer, sebetulnya dia sebelum masuk ini jangan sampai gibah nih gitu. Enggak lah. tapi kan di Quran juga gibah Firaun gitu. Riza Riza Firaun. Gue nggak. Ya misalkan itu gibah Firaun, gibah tentang Nabi Musa itu kan buat pelajaran ya. Tetap Riza itu jadi negatif. Gibah. Ya ini juga buat pelajaran. Anggaplah gitu Rizanya sebetulnya. Nabi Musa. ya. Ampun Kang Riza. So Riza. Kayak si Adi. Adi kan geologis. Geologist. Adi kan bukan geologis. Iya geologis. Makanya masuk ke perusahaan itu tuh jadi Operation geologist. iya, masuk ke perusahaan itu jadi manajemen trainee. Dia bisa tempatkan disiplin mana aja sesuai dengan passionnya. Passion dan mungkin bakat lah ya. Keinginan, bakat dan minat. Itu Jadi, betul berarti itu. Gimana? Kenapa dia exit keluar atau pindah jalur? Ya itu karena passionnya di situ. Oh, memang passionnya reservoir. Mungkin. Jadi pemegang aset ya. Kan Iya. kalau reservoir engineer Tapi menurut gue lah, ini tidak bermaksud mendiskreditkan orang-orang reservoir engineer ya. gue ada Medi, ada Ari Hans. Terus gini, kalau untuk jadi geoscientist
yang bisa mandiri itu perlu mungkin waktu 7-8 tahun untuk dia bisa kerja sendiri. Tapi buat reservoir engineer waktunya lebih cepat. 2 atau 3 tahun itu bisa kerja mandiri. Artinya maksud gue secara complexity pekerjaan reservoir engineer itu tidak sekompleks GNG tapi hasilnya lebih bagus. Gitu gak, Dek? Betul. Enggak, soalnya gini. Kan software aja sekarang klik. Iya, soalnya gini sebagai gambaran aja. GNG itu Ngomong-ngomong suaranya menerus nggak? Di saya putus-putus. menerus. Oh mungkin ini Ini. kabelnya di Diapain? setel. Ya kalau ini dikencengin. Nah, Lanjut deh. relate dengan obrolan Ari tadi ya. Kayak GNG, Geologis, Geofisik. Pasti yang masuk tuh background majornya lulusannya entah itu dari geologi atau geofisik. Tapi kalau reservoir engineer Bisa dari teknik kimia, bisa macam-macam. bisa macam-macam. Bahkan almarhum Adi kalau nggak salah istrinya tuh matematika. Iya. Dia jadi reservoir engineer. Nah, ya relate dengan Ari bilang tadi lah. Jarang yang dari reservoir jadi geologis. Berarti kan yang perusahaannya yang memberikan kesempatan ya, memberikan kesempatan manajemen training itu dites segala macam dan tapi dulu- betul-betul tesnya tuh keluar dan dipakai. Tapi kalau gua di Shell dulu di Brunei, temen-temen yang baru-baru itu geofisisnya itu dari matematik, dari mesin gitu. Karena memang di sana kan orang lokalnya nggak banyak ini ya. Maksudnya jarang gitu yang kuliahnya geologis gitu, nggak mungkin 1-2. Jadi mereka memang mentrain lulusan-lulusan yang bukan dari background GNG bisa jadi GNG. Dan karena mereka punya sistem training kayak Islam Brazil lah. Sistem trainingnya kan bagus tuh kan. Di Shell tuh gitu. Jadi ada level 1, level 2, level 3, level bisa juga jadi S1 kayaknya nggak terlalu jadi apa yang dipelajari di S1 nggak jadi patokan banget untuk company-company asing terutama mendefine job postingnya apa. Baik lagi kecuali GNG. Ya tadi kan kayak Riza Tadi backgroundnya katanya geofisik. matematik juga jadi geofisik. Ya, Bukan, itu balik lagi ke satu perusahaan yang perusahaannya itu punya sistem training yang sangat bagus gitu. Dan mau ngasih kesempatan enggak gitu. Gitu. Dan kalau kasus di Brunei itu mungkin di Shell ya secara umum itu kan mungkin ya kayak Islam Brazil lah menurut gue. Si sistem trainingnya bagus terus dia screeningnya itu based on ada requirement tertentu gitu. Untuk yang awal ya, yang fresh grade ya. Kalau yang hire profesional ya pasti yang backgroundnya sama lah. Kayak Alana aja kan tiba-tiba ya Y-line gitu. Itu mah jalur Padahal dokter. Kita jalur ngomong, privilege. ini selalu ngomongin jelasin itu ngomongin dokter aja gimana? Dokter aja lah, mendingan. Dokter kan. Tadi gue ngomongin. Yang lu ngomongin lah. Jadi ceritanya lu nyesel nih sekarang jadi nggak Nggak, jadi tadi dokter. kan kita omongannya gara-gara lu bilang komplain ada yang cheating jadi capres. Oke. Terus gue bilang kalau Cawapres. cawapres. Berat ini. Gue bilang sebenarnya kalau gue Enteng dulu duluan. didorong pakai privilege juga, Ya, tapi gue ya. nggak ambil. Itu sih. Mau diomongin gak sih? Mau. aja lah. Tapi kalau menurut gue ya itu tadi Coba gue jadi dokter. privilege-nya enggak. Kalau menurut gue lu menjadi dokter itu tidak menjadi privilege gitu. Maksudnya lu walaupun ada privilege lu mengikutin jalurnya gitu. Kan enggak tiba-tiba dari SMP lu nggak kuliah terus jadi dokter kan enggak, walaupun bokap nyokap lu dokter kan. Tetap berproses lah. Tapi setelah masuk misalnya, masuk jadi mahasiswa kedokteran. Karena keluarga gue semuanya dokter di situ di universitas itu. Dosen juga di universitas itu. Dosen. Dosen juga. Sama di rumah sakit Iya, di iya. Padang misalnya. Iya. Kan kalau dibandingin sama yang lain Padang pasti ya. Iya, Kan Padang. Bukit Tinggi bukan. Bukan. Oke. Tapi kalau Sumbar itu kan kecil. Jadi ya Padang Bukit Tinggi itu ya kenal-kenal semua juga lah. Cuma 4 jam doang. Padang itu penduduknya berapa sih? Sumbar itu satu Sumbar berapa? Mungkin 4 juta, 5 juta kan? Nggak tahu. Makanya nggak dilihat kalau misalnya mau pilpres. Iya itu wajar kalau misalnya 4 juta 5 juta karena sejak SMP itu harus keluar kan dari rumah. itu juga merantau ya. Iya. Mungkin kalau diasporanya Sumbar, Dia suara itu. Dia boleh tuh. tuh nih salah satu diasporanya nih. Lu kan lahirnya udah bukan di Padang kan? Bandung. Bukan emang di Prancis. Tulus. Oh iya di Tulus ya. Tapi kalau Besar di bokap nyokap lu
pernah tinggal di Sumbar, pernah tinggal di Padang gak sih? Lahir dan di sana. Bokap Bokap nyokap gue, lo? Nyokap gue lahir di Padang Panjang, cuman besar di Jakarta. Kalau bokap lahir dan besar di sana, kuliah doang ke Bandung. Oh berarti gue tuh mirip kayak bokap lo kan? Oh iya. Iya. Sama sama bokap gue. Mirip gitu. Enggak lah, Bukan, beda lah. jalannya gitu. Oh, jalannya. Jadi kayak Coba kuliah. gue tanyain lagi, bokap gue bapaknya ini dokter nggak ya? Dibahas. Iya. Adik gue dokter, adik gue 2 dokter. Yang satu malah domainnya kopi dari bokap gue banget, almarhum Sama bokap gue. dosen juga ya. Ya dosen, konsultan endokrinologi. Salah nggak sih kalau gue komplain-komplain soal? Enggak apa-apa. Padahal Biar keluarin aja, Enggak, keluarin. maksudnya kita ngomong-ngomong privilege tentang tadi kan sebelum mulai ngomong-ngomong privilege, tapi sebenarnya bukan privilege ya, tentang coprah capres itu kan, Iya. cawapres ya. Terus ternyata Ternyata lalu lebih kan dalam lagi adik ada lu privilege gitu juga misalnya jadi dokter. Tapi nggak tahu gue nggak bisa bilang kalau adik gue dapat privilege sih, tapi Ya, jalurnya balik kan lagi privilege-nya itu dimanfaatkan secara benar atau enggak gitu. Atau dimanfaatkan untuk yang tadi itu tidak berproses itu, ya itu menurut gue itu yang salah gitu. Kalau adik lu kan memang sekolah untuk jadi dokternya sekolah, spesialisnya sekolah. Kecuali kalau misalkan adik lu itu nggak usah ketika spesialisnya nggak jaga gitu segala macam terus dia lulus. Tapi kan privilege tuh salah satu bentuk dari diskriminasi juga dari sistem. Enggak sih. Ya gue nggak mau idealis banget, tapi kan sebenarnya itu juga kalau Ini siapa yang abangnya sih yang ngebelain siapa? justifikasi. dia jealous ya. Dia ada rasa penyesalan gitu. Kenapa gue kuliah di teknik geofisika gitu. Udah gitu padahal itu yang tahun ketiga lagi. Coba gue masuk ke dokteran, mungkin. Gitu lah. Tapi kan yang namanya dokter itu dia harus siap sedia dipanggil gitu kan. Bener gak? Lu kan enggak. Ini kan istrinya dokter dia. Tapi gue Spesialis apa sih? bener loh. Enggak, pertanyaan bodoh nih gue nih. Kok spesialis? Kok nggak ada pertanyaan Cutinya bodoh? kapan? Terserah dia lah. Oh bisa tapi? Bisa. Ibaratnya kayak orang dokter objin gitu. Nah masalahnya itu kan kalau objin itu kan ada panggilan yang istilahnya yang ya lo nggak bisa nolak. Agak susah tuh. Tapi kalau misalkan lu declare cuti dulu kan boleh aja. Tapi kan rata-rata operasi itu sekarang nggak ada yang urgent, bisa di schedule kan? Ada. Besok. Gue bilang kalau Lusa. luka bakar gimana? Ya itu kan biasanya bedah ya, Iya, yang bedah. di UGD ya. Yang nggak harus di UGD. Adik ipar gue dulu Dokter semua keluarga. kerjanya kayak gitu kan, Pantesan dia nyesel. ahli bedah. Iya. Semua Wah lagi makan malam di rumah, panggil ke rumah sakit. Kenapa? Oh ada yang ketembus Iya. dadanya ketembus sama Kaca. pagar gitu. Iya. Linggis. Iya, harus dikeluarin. Iya. Jadi Nggak dicabut aja gitu. Hah? Tinggal dicabut aja. Ya itu kan harus dokternya kan. nyambung. Oh adik ipar gue macem-macem. Yang kadang pulang Dia bedah apa, Len? bedah umum. Oh bedah umum. Bedah umum macam-macam dari operasi usus buntu sampai Iya. Semua lah. Berhubungan dengan orang pisau lah. jatuh pokoknya. tulang keluar gitu iya. masukin tulangnya gitu di UGD dia kerjain gitu. Iya. Dan kebal banget sama darah kan. Nah, Iya karena sering ya. Udah biasa ya. Awal-awal mungkin sama aja. iya. Nggak, kayaknya dokter itu jadi insensitif sama. Oh iya bener. Itu gue kerasa banget. Dia jadi bener empatinya agak kurang. Iya ya. Nggak maksudnya karena kan dia biasa kan lihat orang sakit dan segala macam gitu kan. Biasa aja. Jadi biasa. Kalau kita kan gitu kan. Kalau Emang lu spesialis apa sih? bini gue ya? bedah plastik. Wih, Kok lo belum? Ini kan nanti kan ada contoh sebelum dan sesudah. Harus Emang- kelihatan dulu yang sebelumnya kayak apa. di Indonesia laku gitu dengan pandangan mainstreamnya kalau di bedah plastik itu bedah kecantikan itu Bedah plastik kan bukan cuma kecantikan. ya perbaikan ya restorasi atau Iya, ini kan misalkan luka kayak bakar. luka bakar. kayaknya ada artis yang ahli bedah plastik. Tompi. Tompi dokter Tompi. ya, Tompi. Ya kalau emang laku, lu lihat Tompi itu mobilnya ada berapa? Itu dari artisnya atau dari dokter ya? Dari dokter. Dari profesi dokter. Artis kan juga kenceng. Jadi kan menurut gue sih dari dokternya sih.
menurut gue ya, karena dia kan punya Kayaknya sih seartis apa Tompi? Seartis apa Tompi? klinik di mana-mana. Ya, kalau diundang Iya sih tapi apa kan sekali tampil 100 juta gitu. Apanya? 4 kali tampil, artis enggak ya? Artis. Penghasilannya? Iya. Lebih lah. Nah, Ya itu aja udah lumayan, 4 kali tampil sebulan udah 400 juta. si Tompi itu kan apa namanya? Kliniknya yang beautiful itu. Yang di mana? Iya, enggak, iya benar gue pernah baca juga. Maksud gue kalau artis itu COVID itu sangat jelek buat mereka, penyanyi terutama. Karena pas COVID kan nggak ada acara, nggak diundang. Habis ya. Karena kalau misalnya nggak COVID, diundang itu cukup beberapa kali sebulan diundang. Kayak siapa lagi tuh, Rosa. Itu kan pasti banyak acara ya. Pertemuan inilah, event BCA atau apa gitu. Di daerah-daerah. Sekali datang minimal puluhan juta kan. Terus kalau sebulan itu cukup beberapa aja, cicilan rumah, cicilan mobil tuh udah. Kalau nyicil, Kagak ada ya, nyicil. kalau anti riba, Hah? kalau anti riba kan gak nyicil. Riba nggak nyicil. Tapi artis kayaknya Nggak ada nyicil kayaknya dia. Walau alam lah ya. Kalau artisnya alim, di syariah. gila dari Geohazard ngomongin artis. namanya juga ngacapruk. Ngacapruk. Iya. Tapi kalau bedah plastik pasti nggak peduli lah sama Bah, urgensi gitu. Semua Urgensi operasinya bisa di Iya, schedule kan. enggak kayak luka bakar kan nggak bisa. Terus kalau Harusnya. misalkan nggak bisa. Kayak kemarin ini ceritanya bini gua tuh itu ada orang Arab nih. Luka Arab bakar. malum. Luka bakar. Arab malum. Arab beneran. Oh. Orang bakar. Mana sih Arab Orang kayak turunan memang. Arab cemas ya. Jadi Terus? yang keren, ini gosip aja gue ya, ngegibah gue. Gibah pasiennya bini gue. Jadi orang Arab nih. Nggak usah sebutin ya namanya. Gue juga gak tahu namanya. Orang Arab luka bakarnya Parah. berapa persen parah. Terus nggak ada, ternyata dia itu di sini punya apartemen bininya gitu. Dia kebakarnya tuh kompor gas. Kebakar apartemennya. Nah, Istrinya orang Indonesia. istrinya orang Indonesia. Tapi di sini dia orang Arab yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Pas masuk rumah sakit, Ngaji dia. dia nggak bisa bahasa Indonesia kan. Iya. Akhirnya ya bininya harus datang kan dari Arab. Bini beneran ya. Oh, oke. Nggak bisa. Iya, karena nggak ada keluarganya. di Nggak sini. bisa manggil, maaf, orang Arab yang ada di Indonesia yang udah bisa bahasa Indonesia itu kan banyak. Iya, tapi kan cari keluarganya siapa? Tetap. Oh, untuk tanda tangan. Ini ya. Iya. Keputusan-keputusan penting itu kan dari sini. Kalau bininya yang di sini mungkin. Itu kan tadi pertanyaannya ngedadak. Operasi ngedadak. Iya. Kenapa jadi lagi bawa orang Arab gitu? jadi gimana kaitannya sama operasi ngedadak gitu? Nggak, dulu tuh gue pikir jadi dokter tuh agak menantang karena jam kerjanya nggak menentu. Kapanpun orang sakit Dia harus bisa obati. atau emergensi harus di itu cuman buat yang di UGD doang gitu. Kalau yang udah senior, udah konsultan, Oh nah, iya. itu kayaknya semuanya bisa di schedule kan. Betul. Jadi nggak Ketika lu senior kan people look up to you gitu ya, benar nggak? senior itu kan juga nggak senior yang udah puluhan tahun gitu. Iya. Yang udah spesialis, udah konsultan itu udah bisa di schedule kan semua. Tapi kan selalu ada back to back, bro. Kucing. Iya. Selalu ada back to back. Ya, yang sayang itu sebenarnya kita tuh kekurangan banget dokter spesialis apalagi. Jadi Ini kalau bahas-bahas ini bisa jadi politis nih. Kalau dokter spesialis saya setuju, tapi kalau dokter aja kayaknya tiap tahunnya tuh, bayangin ya, satu kota di Bandung aja sekarang udah ada Unpad, Unisba, IKIP tuh buka, IKIP ada. UPI kedokteran buka. Bahkan IPB buka. Satu lagi Unjani. ada, tapi gini toh tidak banyak orang yang mau keluar dari kota. Jadi memang banyak tapi distribusinya nggak merata. Nah itu ada lagi makanya program Gubernur Jawa Barat yang sebelum Kang Emil ya, sebelum Kang Emil makanya ada. Ahmad Heriawan sebut saja namanya. D-nya nggak kelihatan, ini dikit. Sorry deh. Ya, jadi kan ada program beasiswa ya, beasiswa tapi selalu jadi bahkan bukan beasiswa mungkin ya, saya ingat itu beasiswa dan dipermudah masuk kedokteran. Tapi ya itu harus mau masuk ke daerah-daerah. Iya, harusnya gitu sih.
Gue I don't mind lah sebenarnya kalau bini gue ke daerah. Tapi kalau ditanya sama dokternya, itu kan pasar. Kalau makin banyak dokter, spesialis pasarnya berkurang kan? Enggak sih. Potensi income. Menurut gue enggak sih. Karena kurang banget sih dokter. Ri, sekarang ke dokter spesialis apa namanya plastik. Lu kan secara agama Haji Ari. Dibanding gua ya mau nggak tahu lah lu ya. Dia lebih inilah. Menurut pandangan lu gimana? Kalau tadi kan ngomong tadi kan luka bakar. Oke lah luka bakar. Kalau Ya, gambarannya gini. Orang ada gigi tongos terus mau di behel. Itu gimana menurut lu? Oke nggak? oke sih. Iya, itu mungkin gambarannya mungkin sama tuh sama koreksi hidung. Tapi kan Terus terang ya, terus terang. hidungnya agak pesek gitu. Terus terang ya, saya dulu waktu kuliah gigi tongos, tapi nggak setongos-tongos ya. Tapi yang jelas memisah lah ya. Tanggiang. Jadi si gigi depan itu dia banyak jendelanya gitu. Banyak jendelanya. Ada rezeki dong. Ketika setelah masuk ke perusahaan yang servis itu ada rezeki di behel. Kayak anak muda kan di behel. Jadi bagus kan sekarang kelihatan. Walaupun ya emang nggak terlalu kelihatan sih dulu juga. Cuma karena pengen dirapihkan ya jadi rapihkan. Jadi intinya. jadi nggak apa-apa tuh. Kalau Mato Intinya. pakai behel berarti apa lah. Enggak. Maksudnya intinya Tergantung niat ya. saya pernah ngobrol dengan kakak ipar saya. Ya kakak ipar saya itu. Haji juga. Ya kalau dibilang haji sih hampir semuanya udah ibadah haji Oh ya. iya, kiai berarti. Bukan ustad lah. Ustad. Boleh dibilang ustad. Jadi dan ngobrol sama jangan kakak ipar lah ustad di masjid aja. Allah itu indah katanya dan menyukai keindahan. Oh gitu, betul deh dengerin. Operasi. Jadi kalau misalkan Abah Ari, entah Kang Ade atau Uda Alan punya rezeki mau beli mobil bagus, belilah mobil bagus itu. Disyukuri itu. Nah, kalau menurut gue mungkin ini sih yang nggak boleh itu adalah ketika niatnya itu Iya, niatnya untuk sesuatu. niatnya lah ya. untuk niatnya misalnya ya sebenarnya kan yang kelihatan dari si contoh Michael Jackson gitu itu udah salah karena dia menjadi sangat tidak puas kan ketika saya jadi diapain. Tapi itu susah mungkin, digituin. ya mungkin awalnya kan ya dia public figure, dia pengen kelihatan sempurna atau gimana, mungkin abis operasinya agak kurang metot. Ya itu kan berarti kan niatnya bukan lagi mengkoreksi tapi Maksudnya gampang pengen sempurna. kayak gitu. Beli aja rokok gitu. Sambur. Enggak, itu sama kayak kalau misalnya orang mau pasang behel juga niatnya bisa juga untuk Iya. yang tadi dihindari itu. Tapi kan lagi ke penampilan lu lebih confidence tujuannya itu kan. Seingat gua di Pakistan, ya dulu itu kalau misalnya ada yang pakai behel, misalnya kan banyak nih yang dari luar Pakistan atau ekspatnya yang bukan orang Pakistan datang ke Pakistan pakai behel, operator pokoknya semua orang sekitar orang lokalnya langsung gosipin gitu. Haram. Kenapa Bel? Banyak Ya karena itu nggak rubah itu. karena merubah. Tapi sebenarnya kalau behel itu banyak fungsi sih, bukan keindahan. Behel, kayak ya fungsinya kan giginya kan kalau naik turun kan wah gitu. Tapi kalau udah rapi gitu kan fungsi gigitnya kan menurut gua fungsi yang pertama. Iya. Jadi mungkin yang tadinya pesek jadi mancung juga biar oksigennya lebih banyak. Enggak, itu enggak. Ngajarin ini menambah market share buat bininya. Dek. Bah, mau nanya nih ya. Siap. Ini kadang-kadang pertanyaan yang suka ditanyakan sama bapak-bapak gitu ya. Itu udah plastik tuh bahannya naon sih gitu. Apakah ember gitu, betul nggak gitu. Atau misalkan plastik recycle gini. Baskom semen. Baskom semen gitu. Atau memang plastik khusus gitu. Gimana? Kalau ember berarti pas banget. Dia cari minyak, minyak Iya, jadi minyak plastik kan jadi iya. ember, dipakai sama bininya. Jadi kan recycle tuh proses berlaku gitu. Petroleum products. Itu kan plastik itu kan bahasa luar ya, bukan plastik. Plasticity ya. Plasticity. Gitu. Ya maksudnya bukan plastik ember. Bukan. Plastik aqua ya. Iya. Aqua di embargo, di blok, nggak boleh Biasanya lamin. gini, tau kalau misalkan kayak apa namanya yang gue tahu ya tapi gue nggak gitu.
dia tuh diambil dari badannya sendiri. Misalkan tulang nih mau dinaikin, biasanya ngambil dari tulang dari Kuping. kuping atau apapun itu yang udah tahu belum bercandaan itu. Tapi ini ada Dari pantat. direkam. Nantilah kalau offline. Ntar diedit. nggak maksudnya gitu. Biar soalnya kalau dari sendiri itu bukan barang asing kan. Iya. Jadi boleh ya. Gue nggak tahu boleh atau enggaknya ya, cuman ya itu masing-masing lah. Tapi kita pernah ada nggak sih polemik atau debat soal itu? Yang Yang di MUI atau di mana? ada. Jadi apa kesimpulannya? Fatwanya? Gue tidak bisa komentar. Ya itu itu kayaknya. source of Kalau niatnya menyembuhkan financial sidekick gue itu. dan fungsi gitu ya. Jadi Yang gue nggak pas- bisa komentar. Yang pasti kalau misalnya untuk merestorasi orang luka bakar, Ya. 100% pasti harus Iya. dikasih jalannya kan. Ya banyak sih, kayak mungkin lo tahu juga kasus yang baru itu yang ada di berita-berita itu tentang yang ada artis meninggal 2 minggu yang lalu. Oh iya, sedot lemak ya. Nah itu kan juga resikonya ada di situ juga. Tapi itu bukan plastik kan? Itu lemak Sama gitu. Itu udah plastik itu udah plastik, sedot lemak. Sedot lemak tuh masuk udah plastik. Itu juga. Tapi Jadi efektif nggak sih? efektif lah. Calon ini customer. Langsung cuma efektif lah. Pede banget. Liposuction. Gak tahu gue. Tapi Mahal ya katanya 300 juta itu yang. iya. Ratus lah, nggak nyampe 300 juta lah. Kalau kayak lu mungkin sekitar 225. Gak tahu gue kan. Tapi maksud gue ya itu ada risiko lah. Ada risiko kematian juga dan segala macam, dan itu yang harus diperhatikan kan. Semua operasi ada risiko. Betul. Jadi maksud gue orang kalau misalkan udah niatnya pengen cantik-cantik dan segala macam, terus ternyata resikonya meninggal, itu kan agak silly lah. Jadi itu perlu dilihat juga gitu. Gitu lah. Jadi yang orang Arab dioperasi sama istri. Itu waktu dia jadi residen. Jadi ya intinya tadi kan ceritanya tentang ngedadak atau nggak ngedadak itu sebenarnya. Jadi kalau ngedadak itu ngedadak banget gitu. Jadi orang perlu immediate action gitu. Nggak bisa di-schedulein lah kalau Gak ada back to back. orangnya. Kenapa? Back to backnya gak ada. Back to Ada. backnya istri. Oh waktu itu mah nggak ada back to back, memang disiksa kalau Back to back nih kayaknya terminologi yang akrab sama orang minyak sih, migas sih. harusnya face to face ya. Itu Back to back. Kalau kembali ke laptopnya face to face. Fish to fish. Iya, gimana kabarnya sih Tukul? Siapa? Tukul. Mau semua dioperasi aja tuh. Bukan, dia kan lagi sakit men. Oh iya nggak tahu gue. Kayak sakit itu yang karena stroke itu kan. Kasian juga. Oh dia stroke tukul. Kalau Mas Gua nggak tahu. Dengar sakit sih gue tuh nggak Iya. tahu. Kalau stroke itu kan kalau berapa waktu nggak dihandle, Iya. ya efeknya bisa permanen ya. Tuh kadang-kadang gue mikir harus olahraga nih. Itu emang olahraga. Tuh mato. Kadang kalau motivasi oke ya. Iya anjir. Udah pes kenceng. Zaman gua waktu kuliah kan kayaknya nggak terlalu olahraga dia. Nggak terlalu lari lah. Yang penting sama To, Ade tuh olahraganya rutin. Bedain antara lari sama Enggak ya? pelarian, Ri. Curang. Oh jadi kenapa? Ada masalah apa lagi tuh? Kita bahas ini deh. Kenapa kita olahraga gitu ya? Kalau saya pribadi mulai olahraga itu karena MCU awalnya. MCU. Ada yang tinggi nih, kolesterol, Enggak. gula, Jadi waktu tahun 2000 tekanan darah. 2019 lah, 2020 lah. MCU hasilnya oke, tapi di bawahnya itu remarksnya itu harus ke dokter penyakit dalam, 2 dokter gizi. Datanglah ke penyakit dalam. Nah, Kebetulan. datang karena apa? Iya, karena ada Obesity remark itu. atau? Ada Kan remark biasa itu. dikasih itu. Iya. Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Dulu. Sabar. Oh, suka ngasih drama nih. Sabar. Kan biar penasaran. ini dulunya beneran anak gaya. Geologis kan harus bikin dulu ini apa ya? Frame-nya itu. Frame dulu untuk sebelum ke kesimpulannya tuh lu harus Hasilnya harus justifikasinya ada drama. Harus diarahkan ya. Dia mah di Diksar soalnya. Jadi yang di Xartera nggak terlalu itu ya. Kalau kemana-mana lebih sering pakai jakun atau jaket orange? Kapan? Sekarang, belakangan. Karena kita forumnya Tera ya.
Inilah liatin lah. Wah, tambang. Tapi pertanyaannya, Oh Tera ya. kalau dihitung frekuensi 10 tahun terakhir, lebih sering pakai jaket kuning atau jaket orange? Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Nggak pernah dua-duanya. Enggak pernah dua-duanya. Tapi jaket orange ada kan? Ada. Oh iya ada. Jaket kuning ada kan? Ada. Pasti ada. Tapi yang banyaknya merchandise kayak gini, kaos gitu. Kaos Gia, kaos Tera. Taruh lu dari lu Oke. Tadi apa belum? Tadi mau ngomong Nah, MCU. mulai dari MCU ya, mulai dari MCU. Jadi harus ke dokter penyakit dalam sama dokter gizi. Terus durasi. Geser dikit Om Oto. Geser kemana? Tengah. Ngobrol dong dari tadi. Nah, sementara nilai MCU tuh bagus-bagus semua gitu, masih di dalam toleransi lah ya. Nah, nanya ke dokter penyakit dalam, kebetulan ya kenal ya. Dok, ini saya harus konsultasi ke penyakit dalam. Kenapa? Tanya. Nggak tahu nih hasil MCU. Bagus semua katanya. Terus kan ada fatty liver biasanya kalau yang gendut-gendut. Sorry sambil lihat ya. Fatty liver. Kalau sorry jadi sambil lihat. Oh sorry. Cuek aja. Deliver makin sakit hati. Ini biarin biar olahraga gitu. Besok olahraga. Terus didiagnosa ya sama dokternya, oh nggak ada, ini bagus. Terus kenapa saya harus ke dokter penyakit dalam? Ya itu mungkin yang dokter MCU-nya itu mendiagnosa ada fatty liver berdasarkan hasil USG. Tapi setelah saya itu nggak ada. Oh yaudah. Terus kenapa saya harus ke dokter gizi? Nggak tahu, ke dokter gizi aja katanya. Datanglah ke dokter gizi. Datang ke dokter gizi itu, dok ini kenapa dok? Hasil MCU-nya bagus tanya. Terus dilihat, oh tahu saya kenapa, casing bapak terlalu besar katanya. Oh. Casing. Ganti casing. Nah, mau diganti casing kan nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Kalau instan gitu. Jadi gimana dok? Diet. Ini dokternya sopan banget ya. Gue waktu ke dokter kayak gitu langsung, bapak kegendutan pak. Gue dibilang begitu. Betul. Tulisannya Dia tahu lu orang Padang. langsung komentar dari ini hasil labnya tuh mild obesity. Terus gue datang ke dokternya, bapak kegendutan. Kan mild pak. Gitu. Ya biasanya kan kalau yang apa istilah agak lemesnya itu apa sebelum obesitas tuh ya? Mild obesity. Bukan, ada lagi. Overweight. Overweight. Kegendutan itu. seru Kelebihan aja. berat badan gitu. Baru obesitas, setelah itu kan Oh, obesitas 1, 2, 3 levelnya. Nah, Tapi obes itu kayak menyakitkan kalau bilang orang obes. ya emang Lu sengaja. obes gitu. Jadi kayaknya Sengaja itu. apa Biar diet. kayak selevel sama agak-agak rasis sara gitu. Kayak hitam gitu. Gua juga itu. Atau kan Gendut itu. Tapi gua nggak tersinggung. gimana kalau botak? Ya. Botak sekarang tuh keren lah. Iya, botak itu. The Rock. Ya, kalau kita kan kalau nggak botak putih ya. Ya rambut gitu maksudnya. Oh, iya. Ini mau ngomong capres-capres nih. Iya. Mulai. Nggak ada. Ada ya capres yang botak ada emang? yang rambutnya putih ada. Lanjut ya. Iya. Apa tadi? MCU. MCU. Jadi MCU. Ini masalahnya karena MCU gak beres-beres. Nah, datang ke dokter gizi. Jadi kalau ada dokter gizi yang melihat podcast ini, sebetulnya ini salah satu kritikan juga. Karena banyak dokter gizi yang menurut saya galak gitu. Sebelumnya saya 2005 itu sempat ke dokter gizi dan itu galak banget. Nggak ada progres, tiap konsultasi dimarahin habis-habisan. Tapi dokter gizi yang kemarin ini, santun. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Oh. Santun, santuy, gitu. Diet pak, dietnya apa? Gampang, berhenti gula aja sama tepung. Tapi dan turunannya. nasi. Nah, kecuali nasi, kentang, jagung masih boleh. Tapi dalam dalam itu tertentu, dalam porsi tertentu lah, nggak beda-beda 100 gram. Nah, ya itu berhenti gula sama tepung. Kalau gula kan gampang ya. Misalkan teh manis dihindari, kopi manis dihindari. Jadinya teh tawar atau kopi pahit. Tapi yang tepungnya yang susah. Karena kan kebayang kan batagor gitu. Pizza, pempek, Cireng. mie bakso, cireng, kerupuk, segala rupa. Bala-bala. Apalagi gorengan. Bahkan dalam perjalanannya waktu itu sempat di kapal disajikan tahu goreng pakai tepung gitu, dibedah.
dibedah tepungnya. Terus ngambil 3 tahu gitu ya, tepungnya tuh sepiring sendiri gitu, tepungnya aja. Ini yang bikin gendut gitu. Nah, dibantu sama olahraga. Tapi olahraga itu pengaruhnya cuma 10% menurut dokter gizinya. Iya, makanan yang Ya lebih makanan dominan. tetap yang lebih utama gitu. Nah sejak itulah olahraga ya ditarik ke komunitas apa, komunitas ini itulah, ikut challenge ini itulah. Ya, jadi ya rutin lah. Kayak bapak ade. Tapi kayaknya selain itu ada genetik juga deh. Lu kayaknya nggak pernah gendut ya? Nggak pernah. Makan banyak dikit. Makan oke aja. Kayaknya waktu itu yang sama Oke, gua itu kayak banyak atau kayak dikit? waktu ada si itu waktu ngobrol sama Rina, Rina 96. Benar. Dia Itu genetiknya kayaknya emang makanya kurus ya. banyak, tapi kayaknya nggak bisa gendut-gendut. Ya either genetik atau cacingan ya. Ya, kayaknya sih gitu. Tapi menurut gua kesimpulan kita waktu itu genetik. Si Tomo kan kurus juga tuh, tapi kan mati-matian kan. Dulu dia gendut lah. Iya makanya yang pengen matian. Gendut banget sih nggak pernah lah ya, tapi Cabi lah gemes. Nggak, menurut gue itu hubungannya sama metabolisme, men. ya itu genetik kan. Enggak juga. Itu tuh kan kalau kita kan ada yang namanya basal metabolisme rate, BMR itu. Jadi lu nggak ngapa-ngapain itu kan bisa diukur tuh berapa BMR-nya. Nah itu biasanya berhubungannya dengan gerak. Kalau gue memang walaupun olahraganya nggak sehebat Ade, tapi gue gerak. Gue sering Gerak juga. apa, olahraga Arab apa gimana? Nggak, tapi kata Om Ato tadi tuh Ada turunan. banyak yang ngomong. Sebenarnya makanan atau jumlah asupan makanan tuh lebih jadi faktor yang dominan Input dan output lah. ketimbang olahraga kan. Enggak, harusnya balance sih, harusnya sih. Ya beberapa pendapat yang gue lihat, yang gue baca, makanan atau volume kalori yang masuk tuh lebih ngaruh. Gue udah pernah juga beberapa kali mempraktekkan ngurangin itu sih. Tapi gue curiga tuh gue minum air aja jadi daging. Jadi lemah, susah banget gitu. Enggak, lu harus banyak ini men. Banyak istighfar. Istighfar satu. Enggak itu bener, itu gerak loh. Jadi yang menurut gue ya, bini gue soalnya lagi diet juga, gede kan, sempat gede kemarin waktu. Terus banyak gerak. Kalau gerak itu kan jadi muscle ya. Nah si muscle itu membutuhkan kalori yang lebih besar daripada Gerak itu kalau yang kardio sih nggak jadi muscle, kan jantung yang iya, sedikit lah geraknya, efeknya. Makanya Resistance angkat berat. Angkat berat itu tuh ngaruh banget. Karena metabolisme lu tuh akan naik ketika lu punya muscle yang lebih banyak. Apalagi kita ya umuran yang 40 tuh mulai mengecil tuh si muscle itu. Memang harus ada ini ya. Harus nge-gym dong. Harus nge-gym. benar itu. Itu enggak Atau beli dumbbell. dumbbell, kalau enggak ya itu resistant band. Kalau enggak kayak lari-lari kayak Ade gini. Kalau misalkan nggak dibantu sama strength training itu untuk beberapa orang kayak gue nih yang tadi itu yang gennya kurus itu akan mengecil tuh si muscle-nya. Ketika Sama Marina ya. enggak lah, beda lah, enak aja lu. Kenapa lu marah? Sama-sama genetically susah gendut. Oh iya. Iya. Oh, itu ya. Tapi gue beda lah Marina. Tapi iya ya. Jadi ini karena kita bicara genetik atau apa karena kita nggak ada ilmunya mungkin ya. Tapi mungkin kalau yang kedokteran dia lebih tahu. Tapi kita cuma bisa nebak-nebak gitu mungkin karena gen gue gini atau darah gue emang manis gitu. Jadi kena gula sedikit, kena tepung sedikit, ya gampang bereaksi gitu istilahnya. Gitu kan? Gue kok agak-agak ini ya kalau ngomong-ngomong tentang gendut terus ya. Ya kan dulu mantan gendut bro. Lu sensitif lu ya? Hah? Iya. Mulai sensitif. Mantan gendut. Apa merasa Tapi ya itu jadi kebutuhan sih. Kadang-kadang ya tau lah. Gue perokok kan. Masih Koreknya ada. Masih, oh iya. Masih koreknya ada. Nah itu kenapa lu masih ngerokok? Lu nggak sayang sama paru-paru? Enggak saya. Tapi karena banyak kejadian yang nggak ngaruh kalau gitu. Suggestionnya. Lu nggak sayang sama paru-paru. Kenapa? Kayaknya nggak pernah manjur deh. Iya Kalau sih. argumennya itu narasinya. Kayak mamangnya si Ade itu. Dia ada si Bayu, Bagaimana? temen lah TL97. Iya. Bapaknya itu guru besar mesin. Iya. Dia itu sekarang umurnya 78. Perokok berat. masih Masih ngerokok sampai sekarang. Masih nyetir ke Solo.
apa misalnya pulang kampung lebaran terus masih olahraga masih ngomong rokoknya non. 555 Aneh kan? Itu tembakau asli. kayak Pak Iwan Iya, almarhum. si Eden. Pak Iwan Marlboro putih. Sebelumnya 555 juga. Oke. Berarti bikin panjang umur. Makanya langsung saya berpikiran gambar-gambar yang dibungkus rokok tuh kayaknya gosip. Ini kayaknya apa gadis kretek itu kan gue udah lama berhenti ngerokok kan, tapi di dalam gadis kretek itu kan jarang film-film Iya. atau Promote akhirnya ngerokok. Bang udah nonton jadinya Cak. Waktu itu sebelum ada yang sama anak minyak ya, kan dia rekomen untuk nonton gadis kretek. Gue belum nonton tapi sekarang gue udah nonton. Bagus kan? Belum nonton. Iya bagus recommended lah pokoknya. Tapi di Bagusnya situ tuh kan karena visualisasi orang ngerokok banyak banget. Iya, Gue udah lama berhenti ngerokok ngeliat kretek lah ya. Wah Tuh. kadang-kadang gue jadi, waduh enak banget ya Dian Sastro ngerokok Iya. gitu. Apalagi pas ini ya. Gimana? Aduh. Tapi dia Jarang sosok cantik film bisa. yang sebanyak itu sebanyak itu adegannya yang Ngerokok, menggambarkan orang ngerokok. Ya, Dan ceritanya tentang rokok. Judulnya aja gadis keren. Walaupun gue belum nonton sih, tapi judulnya aja gadis kretek. Tapi mana lu mesti nonton men. Nonton ya. Bagus gadis kretek tuh gadis pemijat yang kretek-kretek gitu. Chiropraktik. Kiropraktor. Kretek abal. bagus. Bagus sih. Bagus banget. Menurut gua. Dapet lah ininya. Tapi gue jarang juga nonton yang serial Indonesia yang lain sih. Jadi Sama nggak sih. bisa bandingin juga sih. Makanya itu yang pertama gue lihat, wah series. Tapi lu bisa nonton dalam in a row. Iya. Cuman 5 jam. Cuman 5 jam. 5 seri. Boleh. 6. 2 hari lah itu. Boleh 2 hari. 2 hari. 2 hari itu kalau nggak penasaran ya, kalau penasaran tuh ada teman tuh. Sabtu Minggu selesai. Gue semalam gue. Baru. Nah, kan semalam. Weekdays lagi ya. Binge watching. Tapi inilah worth it lah lihat Dian Sastro. Masih cantik aja dia. Asik. Kacau. Kalau yang soal gendut-gendut apa diet itu, problemnya mungkin gue karena susah melepaskan diri dari nasi padang itu. Ya. Seminggu paling nggak ada berapa kali. Sama Kan? sebenarnya gue olahraga tuh rajin olahraga karena gue mengimbangi itu. Gue tuh nggak bisa jaga makan. Balik lagi ke kayak Mang Ato bilang kan, kolesterol tuh gue tuh pasti di atas 200. Udah pasti lah. 250, 240. Wih, Tinggi. Kayaknya memang keturunan juga sih kayaknya. Tapi itu Kalau gua total ya. Nyalain bokap nyokap lu sekarang. Kan kita nggak tahu ya dari siapa kita dilahirkan ya. Pakai keturunan lagi. Ya sudah makan padang kan. Nggak, soalnya sekeluarga adik kakak gue tuh ada yang jaga makan segala macam ya sama kolesterolnya kayak gitu juga pokoknya percuma udahlah mendingan makan padang aja. Nah, terus makanya gue ngimbangin sama olahraga aja walaupun sebenarnya nggak ngefek juga sih kayaknya. Plus Lipitor. Wah itu mah Enggak lah. waktu dulu itu sebelum MCU. Legitor dulu biar dihajar. ngedrop ya. Dan beberapa hari setelah MCU udah. Tadinya gue mau bawa durian loh ke sini. Gue sih nggak masalah itu. Serius? Kenapa nggak dibawa? Iya, gue takut ini aja. Gue kan baru ke sini tiba-tiba durian nggak prohibited. Emang ada bule di sini yang anti duren? Iya, gue nggak tahu di sini kan siapa tahu. Ya kan nggak pasti bule juga ada yang nggak suka juga sih kayaknya. Durian dari kebun sendiri atau? Bukan. Ada supplier bagus banget. Ntar kalau mau kita pesta durian. Gue duriannya durian Bawor itu. Oh, bawa. Banyumas, keren banget. Gue tuh nggak bisa memahami kenapa orang Nggak suka Indonesia juga nggak suka duren. Iya benar. Gue juga. Siapa banyak. Oh Kalau Emang ada sih. kalau pantangan ya, jadi dulu waktu program itu ada 6 buah yang dipantang gitu sementara tapi Duren salah satunya. salah satunya durian. Sama siapa? Di Pantau. Oh, lu. Gizi. Oh, Dokter Gizi. buah apa lagi selain durian? Duren, sawo, salak. Duren, Salak sawo, kenapa ya? salak. Iya, salah apa persoalan? Nanti Nanti. duren, sawo, salak, Apa tadi geologis ya? Mendramatisir. Kita harus bersabar ngomong sama. Iya dong. Ini Gen Z susah nih memahami itu kalau nanti. Iya. Jadi memang harus bersabar, harus menunggu orang lain berpendapat dulu baru direspon gitu. Benar. Duren, sawo, salak, pisang, alpukat. Pisang. Ya, satu lagi nangka. Nah, ketika dilihat-lihat buah-buahan yang ke-6 buah-buahan itu adalah buah-buahan yang tidak berair. Jadi yang disarankannya buah-buahan berair, jeruk, semangka, nanas dan lain-lain lah, anggur, Bengkoang. bengkoang, buah bukan? Air gitu. Buah. Buah ya. Bukan. Iya, buah. Akar bukan ya?
Tapi saya kurang suka bengkoang, nggak ada rasanya. Tar dulu, salak tadi apa persoalannya? Ya itu nggak ada airnya. Iya, gue termasuk suka juga salak. Ada airnya jadi. Jadi nggak tahu lah, kurang berair. aja gitu. Alpukat itu dulu juga dari dokter gizi. Gue ada itu yang dulu disarankan untuk mensubstitusi nasi pakai alpukat. Kalau Kan karbohidrat yang kompleks ya. Jadi itu sesuatu yang ya positif sih harusnya. Nah, kalau saya disarankannya selain nasi boleh ya makan nasi, tapi dengan porsi tertentu itu 100 gram atau 4 sendok makan. Alternatifnya kalau nggak nasi, jagung, kentang. Nggak bisa dikasih kuah gulai ayam itu. Bisa, kuahnya doang bisa. Nggak bisa dikasih. Jadi, apa, cabai hijau. Kapan kita makan Padang di mana? Udah lama ya gue juga makan Padang. Yang Gue ada tuh Di mana? yang Ada dulu rekomendasi? sama dokter gizi tuh. Ini nasinya diganti nih Pak dalam pikiran gue kan. Ini apa? Kalau kita ya bumbu rendang, lado hijau, cabai hijau. itia cabai hijau. Iya. Lado hijau. Itu gimana caranya dicampur sama jagung, kentang. Nah itu Tapi gue jadi inget kita Roti. makan di pagi sore itu. Cipete. Oh, iya. ketemu sama itu ya, Milen Sirus. Gelo lan, cantik lan. siapa? Lu tau gak? Milen Tahu. ininya Asanti. Si Hikmat langsung gini. Anjis pantesan ada yang convert ya gitu. Serius. Coba ada Hikmat. Gelis anjis. Enggak cuman gue setuju sama Muhammad Syahri pas kita lihat aslinya tuh. Wah bener lan. Bener. Cantik banget. Bukan maksudnya cewek-cewek aja Tahu, Cak? insecure. Ya, Tahu. cewek-cewek yang sekitaran itu insecure ngeliat dia lewat. Itu make upan atau Badan sebadan semua. Wah gelo lah. Enggak make upan atau enggak? Make up kan? Oh, piamaan. Piamaan. Pakai baju apa harimau gitu ya. Baju harimau tapi yang ngepres semuanya gitu. Anjis bener. ya? Lu jangan sampai ketemu lah sama dia lah. Hari langsung mau ganti orientasi. Hikmat aja. Kalau kata Hikmat itu dia itu apa namanya product knowledge-nya udah bagus gitu. Berarti kan dia nggak apa-apa makan padang kan? Kan dia jaga badan pasti. Iya itu problem gua nasi itu susah karena Mungkin kembali ke tadi ya. terpadang. Yang kita asumsikan tadi bisa jadi genetik atau darahnya gimana. Tapi ngomong-ngomong, ini ada satu tips lagi dari dokter gizi saya gitu ya. Jadi bukan ayam gulainya atau rendangnya itu nggak apa-apa. Tapi lapisan minyaknya itu loh. Kadang-kadang kan kalau ayam gulai itu ada minyak di atasnya ya. Kadang-kadang suka kemakan itu. Nah itu minyaknya kalau bisa dipisahin dulu. Di kuahnya, di gulainya. Iya. Justru itu kuncinya kata Alan. Iya, minyaknya itu dipisahin dulu. Itu ya bukan jadi ayam gulai lagi ya. Sejak gua bisa mengingat nih ya, sejak mungkin tuh umur 3-4 tahun tuh. Kan gua lahir besar di Padang, udah dicekokin sama apa namanya? Tetalu Rendang limpah, gulai tunjang. ampiang Jadi gajah. kayaknya Lu ya pernah kalau makan? itu kan bukan makanan utama kan. Oh, Ya bukan. tau lah. Gajebo angin. Iya. Jadi first memory sama makanan gue tuh udah yang berlemak-lemak kayak gitu. Tambunsu, Iya, paham. Kalau tambunsu itu paham. Tambunsu paham. usus pakai Yang isi telur. Telur tahu. Iya, Kalau di kita namanya tamusu tambusu. di Bandung. Iya tamusu ya. Tapi Tamusu itu tapi nggak nggak pakai ada telur. tahu. Ya. Gajebo. Gajebo. Nah, jadi kayak gulai gitu. Gulai kan kalau dilamain dia misah tuh. Ada misah ada lapisan minyaknya, airnya gitu. Sama lah ya konsep reservoir gitu. Waduh. Ada gas, minyak, air. Kan. Iya benar. Jadi balik lagi. Ya. Gue siapa yang kasih analogi itu gitu ya? Sama kayak ini chemical IOR yang mau ditaruh situ. Chemical IOI. Iya, jadi itu juga katanya. Iya. Piring. Settling gitu. Kalau yang Dipisahin sebelum chemical IOR kan udah steam atau water injection kan, water flooding. Surfaktan berarti maksudnya itu. Jadi kan pertama nih udah diisap nih Mechanical minyaknya. tuh. Terus dengan cara natural udah selesai. Berarti diinjek Inject water gitu ya. kayak piring cuci pakai air. Udah habis juga, udah maksimal juga. Kayak piring itu akhirnya harus dikasih sabun karena nggak bisa lagi dibersihin pakai air doang. Bener kan analoginya? Iya siap. Chemical IOR. Tapi ya, dengan Padang itu gimana? Jadi lu harus makan sabun biar usus lu ini.
Enggak, tadi lapisan minyak itu kan. Iya. Susah Om. Susah, memang susah. Tapi ya gitu karena biasanya kalau udah terjadi sesuatu gitu baru kerasa. Ya gue sih kalau Sampai MCU saat ini kan reguler belum. juga ya. Iya. Mungkin Hasilnya gimana? satu sih, gue survivornya ini back pain. Gue pernah operasi 2 kali. Apa tuh? Otot atau tulang? Ganti disk Ganti disk, oke. Ganti sama apa? Titanium. tadi. Berarti ini ya. Lumayan Jadi besar. tadinya LD jadi CD, VCD, DVD. Iya. Lu termasuk golongan cyborg berarti. Iya, gue kayak apa ya? 200 million dolar, 200 million rupiah. Film Dono. Men. ya. 250 juta. Dan itu yang melakukan bedah plastik ya? Oh bukan. Bukan. Ortoped. Ortopedi. Nggak, maksud gue dan salah satu yang dibilang sama orang itu. Kalau gue kan dulu olahraganya agak sembarangan ya. Main bola dan segala macam gitu. Nggak pemanasan dan segala macam lah. Itu yang membuat dan lagi itu kerja duduk lama itu. Jadi itu yang make it worse. Salah satu yang membantu gue adalah gue kurus. Ya. Jadi kata dokternya harusnya itu lu tuh parah banget lah gitu. Gitu. Ini mau ngomong aja. Dengan berat. Maksud lu kenapa Bikin gua tambah Biar lu tambah semangat untuk kurus maksudnya. sakit hati kali. Ya. Nggak, tapi lu gak ada masalah dengan back kan? Sejauh ini Iya, ya. jangan. Bahkan kalau yang hasil MCU semua yang metabolic disease gitu, maksudnya yang kayak kolesterol, gula, Aman gitu. hipertensi, tensi. Sejauh ini sih gue masih Oh, sedot lemak paling aman. pernah asam urat 0, jadi berapa sih batas atasnya asam urat itu? 7 ya. Enggak, 0,5. Kayaknya kan angkat berapa 77 koma? dulu. Udah lagi Lihat bawah dulu 10 nih, kan. lihat dulu. Nah gue pernah kayak 0,2 di atas batas atasnya. Terus kayaknya bokap gue waktu dulu ya almarhum tuh. Kan gue seneng makan kacang atau telur gitu. Kurangin makan kacang. Telur tuh tahun berikutnya gue cek lagi asam uratnya ya di bawah. Masih dalam range jadinya. Kurangin ngemil melinjo. Kalau yang goreng-gorengan tuh mungkin gue nggak terlalu punya problem lah. Kalau orang Kolesterol. gue nasi itu mungkin yang Iya, Gorengannya gorengan apa sih? Triglycerid ya kalau nggak salah ya. Gorengan apa? ya kayak tahu goreng, bakwan, kerupuk. Kalau tahu goreng, tahunya aja digoreng nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah adalah ketika tahu digoreng, dibuat gehu gitu ya. Kan ada tepungnya. Ya itu tepungnya yang masalah udah jadi tepung digoreng pula. Tepung itu kan Belum gorengnya pakai minyak jelantah. betul. Betul. Nggak, tapi digoreng aja itu pun tuh udah buat besar ya? efeknya beda. Orang yang dokumenter di Netflix itu apa tuh? Live in the Blue Zone yang orang di pulau apa namanya yang di Jepang yang di selatan itu ya, yang umur orangnya tuh sampai 100 tahun yang Iya, gue pernah denger itu ya. Okinawa atau apa ya? Karena dia ini ya kan makannya fresh terus kan dia. Makanya fresh terus, Asam paling urat di itu kalau acar pria, atau di fermentasi. asam urat pria 3,4 sampai 7. Nah kayak gue pernah 7,2 tuh. 7 tingginya. Itu karena dia ranknya kecil jadi 0,2 itu termasuk besar itu apalagi di atas. Ini kan 3,4 sampai 7. Pokoknya bikin gue perasaannya tertekan. Padahal dia enggak, gue cuma 7 karena itu range-nya kecil. Salah lagi. Bisa aja. Iya, jadi kalau Tapi tahun berikutnya gue udah cek lagi. Iya. Udah udah bawa 7 lagi. Itu berhenti ngemil melinjo. Kacang sama mengurangi telur. Iya. Mengurangi kuning telur. Putih telur Ya masih. semuanya gue libas. Iya. Tapi bukan stop sama sekali. Ya, masih lah ya, cuma jarang gitu. Dalam seminggu sekali gitu. Iya, susah lah telur berendo. Iya. Telur berendo tuh telur dadar. Dari bundokan doang. Yang itu yang kayak Yang di kapau. Telur berenda. Jadi ternyata nasi kapau tuh ada sejarahnya ya di desa Kapau ya. Gue nggak tahu itu. Men, lu kalau mau ambil ya. Ya, Itu kalau nawarin ke gue dibawa semuanya itu. Mau Mas siapa? Kan itu Gayo red wine. ada. Gue dari mana? Nanti dibawa ke rumah. Ini mah ini kan kualitas ekspor ini. Oh, specialty lah. Coba dilihat Spesialty Aceh Gayo. bijinya, ini bijinya rata atau enggak.
Kalau rata Yang berarti udah bener pilihan. kualitas ekspor. Nah waktu gue ini kita ngomong-ngomong ini ya kopi ya. Kan Starbucks Israel kan. Kela. Sebelum kita ke Starbucks lanjutin lu yang tadi. Oh iya. Tadi ngomong. Konsisten. Tadi Udah, ngomong gua udah. apa tadi. Abah hari ini udah kayak Gen Z. Apa cepet Cok. gitu pindahnya itu. Loncat-loncat. Lompat. Ini masih tahun 70-an ya, tahun 80-an lahirnya beda. Iya memang. Tahu lah 81. Kadang di kantor juga gitu gua. Yang anak-anak yang sekarang yang bukan milenial lagi Gen Z itu cepet banget loncat-loncat Kita pikiran. Gen Z tuh kita. Gen Z tuh kita. Kalau yang Teori mana lagi? Kita Gen Z. coba dilihat. Gen Z tuh yang lahirnya dari tahun 98, 2000 ke atas lah. Enggak, 78 mungkin Gen Z. Serius ya? Kalau nggak salah ya. Milenial. Sama Gen Z yang beneran. Ini Gen Z. Jangan ngaku-ngaku. Coba di Google deh, di Google. Generasi 98. Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 97 sampai dengan 2012. Salah. Sorry. Tahun lahirnya itu. Tahun lahirnya. Lo mah baby boomer. Enggak, baby boomer itu yang 60-an. Ya, 60-an. Kalau ada Tomo nih gue dibilang prehistorik ya. Apa tertiary. Si Ari masuk ke generasi milenial. Milenial dari apa? 81 sampai 96. Nah, kalau Tapi sebenarnya kan Gen Z, Kita Gen X. Gen Gen X, X. Baby boomer sebelum 65 dong. iya. Tapi tong Milenial. nunjuk ke urang. itu banyak di drive sama kayak periode yang orang Amerika yang nge-labelin kan. Iya. Dan ada cultural association-nya juga. Kayak kalau digeser ke Asia, ke Indonesia juga kayak umurnya geser dah. Iya. Oh. Jadi, Karena kan- jadi bener atau dong Gen Z dia. Gen Z Enggak sejauh itu juga kan digeser. Gen Z dan tergantung move on ya kan. Tapi ngomong-ngomong balik yang tadi ya, dikit aja. Balik lagi. Balik Itu yang beneran dikit Gen Z aja. ya. Jadi jangan apa namanya? Kita kan ada BMI ideal segala macam gitu ya. Body mass index. Ya berat badan versus tinggi tubuh lah ya. Dia dapat BMI ideal. Nah itu walaupun hasilnya bagus, itu BMI itu jangan diabaikan gitu. Jadi jangan sampai dibilang nggak apa-apa gemuk, tapi nilai MCU bagus apa nggak apa-apa gemuk tapi sehat. Ya, Kok udah berapa kali lu Ke gua mulu di target. karena kan hostnya kan. Kalau ke Ade kan nggak pantas ya. Sama-sama pelari gitu, atlet. Terus, ya jadi walaupun apa namanya istilahnya yang penting sehat sebetulnya nggak juga gitu. Kalau kita ada kelebihan lemak ya berarti ada sesuatu yang terjadi lah di tubuh gitu loh. Iya. Dan itu Udah lo gak usah komen lagi. ini salah satu Ditambahin komen. Jadi target dulu ya. ini salah satu bukti ya. Ini kalau ada kamera, ini kaki nih bekas operasi. Nih Jahit. jahit. Iya apa? Ini tendon Achilles putus. Kayak atlet. Iya, badminton. Atlet bukan tapi cedera Tapi seperti cedera. atlet. Iya. Bisa gitu. Jadi dulu tahun 2019 akhir itu pulang dari laut diajakin badminton sama teman-teman ya di masjid komplek. Biasa kan bapak-bapak itu kan mainannya gitu, kasih depan, belakang, sudut gitu ya. Bapak-bapak yang dulunya jago. Nah, pasti kasih belakang, dikasih ke depan. Harapannya kan kayak Susi Susanti waktu Olimpiade split gitu ya. Tapi yang terjadi tak gitu ada suara gitu. Putus. Ada suara kayak tambang, Suara tambang. tak. Iya. Ter. Udah Itu, ya, kalau gua tahu itu. tendon begitu. Kalau di kan baru pulang dari laut tuh, biasanya yang olahraga bukan kakinya kalau di laut. Tapi Nggak tahu. Tangannya. nah, ketika itu ya, ketika putus ini nggak ada pendarahan, bro, nggak ada pendarahan. Hubungannya sama gua gendut tadi apa tuh? Ya, ada ceritanya nanti. Kita menuju ke sana. Nggak ada pendarahan. Tapi saya bilang ini kaki nggak normal nih. Bisa jalan. Mesti yang aneh. Bisa jalan tapi ngesot. Jadi yang bisa dikontrol tuh kaki kiri doang, kanannya digusur gitu. Ngaplek. Jadi nggak ada keseimbangan lah. Habis itu manggil tukang pijet. Oh, parah lagi. Nanti dulu. Emang Belum apa-apa udah parah. Oke. Dia ternyata tukang pijat itu lulusan Gua gemes ya. FPOK. Dia Pace-nya ini ya. dia pijat dulu, dia pijat.
Pak ini pengalaman saya katanya. Bapak tendonnya putus. Langsung kan dalam pikiran tuh aduh masa depan suram, tendon putus segala macam gak bisa jalan lagi apa. Terus gimana Kang? Udah sekarang ke rumah sakit aja. Jadi gak parah toh. Gak parah yang seperti itu. Parah itu padahal belum tentu. Jadi dia rekomendasikan ke rumah sakit. Bawalah ke Halmahera. Di Halmahera diagnosa sama dokter lagi. Pak putus, terus gimana? Itu ada 2 alternatif, bisa dibiarin, nanti juga nggak apa-apa, katanya sembuh sendiri. Tapi jadi pincang seumur hidup katanya. Dalam hati masa ganteng-ganteng pincang. Ayo ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng serigala. Oke, terus? Yang kedua disambung. Gue pengen ke end game-nya nih. Iya, bentar. Yang kedua disambung. Disambung prosesnya gimana? Prosesnya cuma 3 jam. Tapi penyembuhannya untuk 100% 6 bulan katanya. Udah sambung aja lah. Sambung lah. Dioperasi. Ini ada ceritanya lagi operasi ini. Biasa kan kalau gue ya apa istilahnya sering bercanda ya. Biasa kan orang Padang dioperasi usus buntu kan. Udah dioperasi belum usus buntu? Udah. Lu udah. Kenapa jadi orang Padang usus buntu? Lado. Lado. Banyak makan cabai. Enggak, tapi di keluarga gue cuman gue sendiri yang. Nah, biasa kalau dioperasi usus buntu kan suka dikerik ya. Apanya? Rambutnya sekitar usus yang mau dibedah. Oh iya semua. Semua dikerik kan. Bukannya udah pakai ini sekarang yang apa? Enggak kalau bukan dikerik itu kan kalau ada rambutnya. Iya. itu kan supaya steril kan? Iya, Ya. supaya steril. Nah itu yang gua ingat gitu setelah dibius. Jadi setelah dibius itu dibius di tangan. Pak ini akan sakit katanya dibius. Ya udah nggak apa-apa dok, bius aja bius. Udah disuntik kita dimasukin ke infus. Hitung Pak, hitung mundur dari 100. Nah 100, 99, 98, 97. Nggak tahu di alam mana lah. Bangun lagi setelah 3 jam. Udah bangun. Jadi ganteng. Dan hal yang pertama dilakukan itu setelah bangun ngecek masih ada nggak gitu. Kayak yang dioperasi usus buntu, padahal jauh kan ya di sini. Masih nggak ada nggak rambutnya gitu. Sama kayak yang dioperasi usus buntu. Masih ada nggak rambutnya? Udahlah, nggak usah dibahas lah. Itu nanti di highlight ya yang tadi ya. Sebentar Om, masih ada rambutnya. gue menunggu-nunggu Rambut tendon. apa hubungannya sama gua gendut? Iya. Ini kan proses operasi. Setelah itu konsultasi ke dokter. Setelah seminggu. Ada hubungannya. Setelah seminggu jadi dokter itu bilang, Pak ini ada 3 kemungkinan katanya. Pertama kurang pemanasan. Saya bilang kurang pemanasan saya ke gornya aja pakai sepeda dok. Oh berarti pemanasan cukup kalau gitu. Yang kedua sepatu kurang cocok. Mungkin sepatu kurang cocok karena bukan sepatu badminton. Biasa kan sepatu badminton bawahnya itu karet. Dragonfly. Karet apa? Karet. Aztek. Karet yang mentah ya. Ya. Karet yang mentah. Yang ketiga kelebihan berat badan katanya. Itu hubungannya berarti ya? Iya. Akhirnya lah. Ya, tapi nggak dramatis gitu. Gue tadi ekspektasi gue. Iya. Ini lurusin dong. Jadi ngomong-ngomong hubungannya sama apa tadi? Berat badan. Oh iya berat badan terus olahraga yang kardio sama olahraga otot gitu ya. Jadi memang yang kardio itu lebih ke menguruskan. Sementara yang otot itu lebih yaitu strength training, perkuat gitu. Tapi pas COVID, pas pandemi, gue kardionya kenceng banget. Mungkin tiap hari tuh sepeda Berapa kilo gitu. berapa kilo, terus Gram. karena nggak, Meter. terus di rumah treadmillan juga. Pokoknya obsesif. Luar biasa. Masih dipakai nggak treadmill? Masih. Turunnya cuma 5 kilo. Itu dalam jangka waktu berapa lama? Itu COVID tuh awal 2020 udah mulai banyak WFH kan? Enggak. 5 kilo itu dalam jangka waktu berapa bulan gitu? Setahun. Setahun 5 kilo. Soalnya mungkin makan ya. Makan ada juga periodenya di mana gue kontrol. Iya. Tapi kontrol tuh maksudnya tetap ada makan padangnya. Iya nggak apa-apa, nggak pengaruh. Maksudnya dengan waktu gue program itu tanpa olahraga pun gitu ya, 0,5 kilo seminggu itu udah bagus. 0,5 kilo seminggu dan prosesnya emang lambat sih. Gue pengen orang kalau ngerjain sesuatu yang dia enjoy, pasti bisa konsisten, bisa lama kan. Kayak si Tomo gitu kalau
ngobrol sama dia kan kalau dia nggak lari sehari. Iya. Nggak enak Itu- gitu ya. Nggak enak Itu badan. perasaannya- body clocknya udah kebentuk gitu. Katanya gini, kalau misalkan lu melakukan sesuatu 7 hari berturut-turut dan itu konsisten, itu lu jadi habit lu. Gitu. Apalagi yang 2 minggu itu, yang 15 menit per hari. Nah gue Jalan setahun, tapi belum jadi habit juga. setahun Jadi ada yang goes. salah dengan teorinya. tetap aja tiap hari itu dragging my body, dragging feet, maksain gitu karena pada dasarnya defaultnya nggak Jadi lu mau Nggak mencoba seneng. menyalahkan genetik. nature. Iya orang kan kalau ketemu flow-nya Iya, itu ngerjainnya enak kan. Kalau masih memang awal-awal pasti ada effort buat dipaksain dulu gitu. Iya. Sampai ketemu habitnya. Lu Itu pernah nggak- nyobain boxing ya? Belum. Muay Thai. Boxing. Boxing asli. Tinju. Itu juga kan capek banget kan. Nah iya itu. Kan itu mungkin passion lu jangan-jangan di situ gitu. Kan lu belum pernah nyoba kan? Enggak, dia gulat. Tadinya gue mau ngomong kayak gitu sih. Lu terlalu sad banget. Lu mau ngomong sumo kan, lu mau gulat. Gue nggak seberat itu kali. Hari baik gue masih 2 digit. Hari buruk. 102, 103. Mending Andre konsisten 103 kan? Si Andre. Ya di atas 100 terus lah pokoknya. Andre Dedi. Andre Dedi. kok Andre Dedi sih? Keponakan ya kan? Saudara ya. Iya bener. Bener mana? Keponakannya. Tapi dia nggak pernah tuh mau Mendefinisikan. terlalu mengasosiasikan diri. Soalnya mirip banget sih. Ya secara rambut lah ya. Rambut terus stylenya pun mirip. Bener sih. Enggak lah. Mirip. Mirip. Gue ketemu di Salah Malang. satu putih agak hitam aja tuh. Ya, yang mana yang hitam? Dedi. Yang hitam lah pokoknya. Ya. Tapi mungkin mirip tuh dulu. Kalau sekarang enggak. Gede kan sih ini. Dedi ya? Jadi kan. Oh iya. Udah lama Dedi juga gitu ya. ketemu sih. Jadi ketemu di Malang sama Andre. Dek, mengingatkan saya sama siapa? Dedi, oh, itu om saya. Tanya, oh gitu. Pantesan mirip. Emang baru tahu ya? Baru tahu. Baru ketemu lah. Oh waktu di kampus gak tahu? Dari kampus nggak Dia tahu. angkatan berapa sih? 2000. Oh iya. Oh dia udah Dia baru lulus ya. Oh bener nih. Dulu setahun 4 tahun. Gua Ya. 4 tahun tuh selesai kuliah ya. Oh, Ya kalau 5 tahun pun gak ketemu si Andre. swasta. Atau kayaknya swasta. paling cepet ya lu lulus ya? Enggak. Paling cepet tuh Munji, Arif. Nah tapi kayak cepet kerja, cepet lulus kayaknya lo ya. Paling kerja paling cepet Enggak, ya? gue tuh Kerja paling cepet kayaknya. Kawin paling cepet dia. kawin paling cepet. Indi. Oh ini paling cepet. Oh iya bener-bener. Kayak kita kan datang kan kawinannya ini. Yang mana? Yang di Pusdai. Pusdai. Iya. Dan kita Oh iya jadi tadi nama-nama ya. pagar bagus. Gue tuh pernah ketemu Bobby loh. Di mana? Di... Mandiri. Gue follow Strava-nya Bobby nih. Oh ya? Kayaknya tiap hari dia lari di GBK. Masa? Gue ketemu Bobby di ini, di SCBD. Bobby itu 96 apa 95? Di Mandiri. Bobby itu Mandiri mana? Kayaknya mah Mandiri di Plaza Mandiri kayaknya. kayaknya sih. Soalnya itu dicari-cari di link. Tapi gue tuh Ada Kang di Pak. Nih Om Ato hilang dari sini nih. Nggak, yang 95 Rian gimana Rian? Rian masih Bulu, suka bulu. kontak dulu. Jakarta Bandung. Dia domisili Bandung sekarang. Tapi sering Jakarta. Sering ke lapangan. dia Pertamina ya? Enggak. Oh bukan ya? Surveyor. Dia tuh dulu sempet jadi manajer apa gitu ya? Manajer. Iya. GM bro. Oh GM maksudnya ya? Apa tuh KSO? General atau Manager. perusahaan Kayak soalnya naon? Kerjasama, Kerjasama operasi. Kerjasama operasi itu semacam JOB gitu. Bukan di bawah. Dia tuh kayak TAC lah. TAC naon? Ya semacam Technical TASO. Assistance Contract. Jadi nama perusahaannya perlu disebutkan? Nggak usah. Gak usah. Tapi kantornya di dekat SCB lah. Sebelah utaranya. Itu yang mengelola lapangan ya? Mengelola lapangan dulu. Oh Tapi sekarang ada lagi? Sekarang Ada dia lagi? udah gak tahu resign atau gimana. Hmm. Jadi udah kembali lagi ke lapangan. Emang enak kalau di lapangan itu ya. Ya Gue enak, kadang-kadang enak sih. kalau dipikir-pikir Lu kebanyakan menyesal lu tadi dong. Pengen ke lapangan lagi gitu ya. Padahal lu di lapangan juga ya. kayaknya sih memang begitu sih. Kalau gue pikir-pikir ya. Dulu waktu di lapangan gue pengen untuk Iya. terus-terusan di Jakarta aja. Sekarang di Jakarta pengen ke lapangan.
Berarti sebenarnya satu yang lu pengen itu adalah perubahan. Pilihlah nomor 1. Ini diedit ya. Kan gini, pokoknya maksudnya nggak kayak waktu itu yang pernah diomong. Bukan berarti yang diomongin sama salah satu di sini disetujui sama yang lainnya. Jadi ya, apa nggak usah diedit ya. Nggak, kalau apa tadi ngomong apa sih tadi? Nomor 1. Bukan sebelum itu? Ian. Bukan. Iya. Kayak enggak, lu bilang kan banyak nyeselnya. Emang susah banget sih kalau zaman sekarang. Kalau gua kan nggak Dek, nggak ada join. fotonya, Dek. Memang ya? Memang dia. Kalau di lapangan rotasi itu bener-bener lu nggak mikirin apa-apa kan. So, lu mikir cuman task list lu harian, jadi nggak banyak stresnya. Tapi nggak bener banyak pusingnya. asiknya dulu itu gitu ya. Jadi misalkan di lapangan 6 minggu libur. Sementara di kontrak itu kan 1 tahun ya. Berarti kita kerja setengah tahun dong. Iya. Dan ketika libur itu tinggal nunggu ATM ngisi kan. Iya. Bisa gitu ya, Dek. Nggak pernah gue. Gak pernah gitu sih. Keajaiban lah itu. Edan Miracle. aja. Keren. Tapi gua nggak pernah juga sih yang 50% gitu. Iya 50-50 itu kan teoritis. Teori. Bukan maksudnya 6 minggu. Kalau itu kan lebih ke kayak yang orang surveyor atau geofisis dong. fix ya, geophysicist Tapi ya. acquisition. Ya, Itu nah kelebihannya akuisisi bro. Iya. Iya. Kayak lapangan kan. Iya 6 minggu gitu. Rifki juga enjoy banget kan. Sekarang dia kayak kalau misalnya lagi di laut aja. Off, dia benar-benar tiap hari main tenis lah. Ya Pokoknya enjoy. waktu permanen itu dia memang ya enjoy kelihatannya. Tapi waktu sekarang dia nggak tahu permanen, nggak tahu freelance ya dia sekarang. Itu harus enjoy di laut. Karena mau nggak mau kalau nggak enjoy atau kinerjanya kurang bagus dia mungkin nggak dipakai lagi. Karena mahal tentunya ya. Ya semuanya kan pasti ada faktor seperti itunya. Iya Ini kalau dan di darat pun dia belum udah ada yang nggak perform, Iya, itu dia. Jadi kalau di darat pun dia belum tentu berangkat lagi gitu. Jadi bisa jadi dia ya libur, putus kontrak atau segala macam. Kalau dia nggak permanen ya. Tapi kalau dia permanen ya kayak dulu lagi lah, enjoy lagi, tinggal nunggu ATM isi. ya tapi dari sisi ininya sih tuntutan apa komunikasi yang terkait sama kerjaannya kayak sekarang pasti lu kayak begini bisa aja datang WhatsApp urusan kerjaan kan? Nggak gue angkat barusan. Telepon dari kakak migas. Tapi bisa kan? bisa di WhatsApp dan dianggap ya terserah sih nggak mau dijawab apa dijawab. Cuman kalau misalnya ujung-ujungnya pasti kalau itu sama ini bos atau klien pasti dia lebih seneng sama yang bisa jawab kapanpun kan. Bener. Tapi kalau kayak si Arab atau yang rotasi itu kan kalau off Iya. Bener-bener off. bener-bener off. Ya, benar-benar off-nya tuh kalau dia permanen benar-benar off. Tapi kalau dia freelance ya mungkin dia lagi nunggu kerjaan baru atau nunggu lowongan baru. Saya nggak tahu. Ada yang enak sekarang kerjanya. Iya. Ya relatif lah. Kenapa WFH terus? Bukan, karena kan tadi istrinya kerja kan. kata Ato. Main jauh nih. Aduh ya Allah. Tapi itu lah ya, relatif tadi, relatif. Ada yang enjoy istrinya kerja atau jadi beban mental karena istrinya kerja. Ada itu beban mental tuh. Itu ya deh. Gue gak mau komen. Ada yang tadi itu apa? Ada yang terlalu banyak apa kayaknya Menjaga dia. Menjaga. yang menjaga Tadi itu apa? Ada Wakanda, terus Konoha. ada Mokondo. Bukan negara itu. Oh bukan negara ya. Ya kita buat aja di negara gitu kan mirip-mirip Ada yang Wakanda. Mokondo itu kan nama sumur yang di Iya. BP itu. Deepwater Horizon itu kan. Mokondo ya bener ya? Makondo. Makondo kan. Iya. Gue lupa apa Makondo apa. Iya, Tapi ya Makondo. kayaknya itu deh. Iya.
Itu ada geohazardnya, itu kan geohazard balik ke laptop tuh. Itu ada geohazard. Ini udah akhir-akhir memang callback biasanya. Callback. Balik ke awal. Kita definisikan ini Gen Z, Gen X ya, Gen X. Stand up. Selalu begitu Gen X. Stand up comedy. Balik Lu lagi. sekali-kali kesini bawa stand up dong. Siapa tuh? Ya siapa deh? Ada nggak yang mau? Ada Arif Brata. Siapa? Arif Brata. Kita Ada punya. apa tuh? Dian Masugi. si Jini. Mukanya mirip sama Arif Brata. Gini kan rumahnya di Depok dia. Iya. Mau nggak? Tapi Diajakin. harus mau. Harusnya bawa Gita sih ke sini. Lagi balik. Kemarin harusnya lu bawa gitu. Oh, Sekarang udah balik. Udah di Dubai. Di mana sih? Doha. Mau sih gua. Kalau Gita tuh mantep lah kalau ditanya pasti. Emang bersedia. Tergantung bayaran nih. Ari yang nanya. Gue heran, kagak ada yang nonton juga. Gue sama Tomo tuh yang mau jual peralatan ini kan, kita target, maksudnya menurut lu estimasi yang nonton berapa? 100 ya? 100 tuh dari angkatan 98 30 kali 2 60. Kayak sama istrinya gitu. Iya kan dipaksain kan. Terus sisanya 10 dari 97, 8 dari 96. 100 itu udah berapa angkatan? Iya kan kita kecil. Keren tuh menurut gua TG itu ini ya kerennya itu karena kita kenal lah banyak gitu dari atas ke bawah kan. Kalau angkatan emang jurusan lain belum tentu. Masa Gia lebih dalam lagi Apanya? kenalnya. Dan ikatannya. Gua nggak tahu kalau ikatannya ya sekarang ya. Tapi ya mungkin ya. Lebih. Pokoknya kalau yang pas datang ke sini yang otomatis langsung ngobrol tentang himpunan itu pasti historically anak-anak ya. Nggak ada lagi yang dia omongin. Marino. Ya dia nggak yang lain selain itu nggak ada yang menarik. Mana deh. Ini gue pasti nggak akan gue sensor. Ade. Gak apa-apa Ade kan kakaknya anaknya. Ada anak dia juga. Lu ada jakun nggak? Ada punya kakaknya. Gue bukan dia. Punya 97 nggak? Gue bukan. Enggak, dia apa 97 itu yang pertama pakai jaket merah. Berarti 96 yang terakhir ya? Yang punya jakun dan 96 jakun. jakor. Masih ada. Ya. Kuning dan orange. Lah angkatan kita mah produknya inilah. Memang Ato. Itu yang pertama ya. Disuruh ngapa-ngapain terserah. Tapi dulu sempat ikut olahraganya di GEA. Iya. CRS. Diksarnya ya. Ya itu olahraga. Oh, olahraga. Bukan CRS. Olahraga Diksar maksudnya. Olahraga Diksar. Iya, Oh ya Diksar iyalah. Iya. Kan cuman terakhir aja ya. Oh terakhir Pas ke aja lapangan sebelumnya mah ikut GEA. selalu dia terus. Ya. Tapi Oh ya, lu sempet diksarnya kayak ya? Pradiksar. Diksar kan ada Kan setahun. olahraga gitu. Sampai terakhir itu cek alat terakhir sebelum ke lapangan kita masih ikut. Iya. Nggak tahu bakal dipisah gitu. Wah iya kalau tahu gitu gua gak akan ikutan. dari awal tahun sebelumnya. Sorry ya itu dadakan. Ini tanya nih pelaku sejarahnya. Ngaco lah itu bener. Cek alat terakhir jadi masih ada pradiksar ya di kampus. Cek alat terakhir kita masih ikutan. Berarti yang 100% pure itu dari angkatan gua dong? Iya. Yang tidak terkontaminasi Oh apapun. enggak kita juga 100% lah. Ya ada pradiksarnya. Ya kan itu Pradiksar. Beda lah. Ada sedikit. Udah gak mau ngaku gitu. Ingat Diksar 97 itu ingat hikmat selalu. Hikmah tuh keren. Kenapa deh? Ya nanti lah di episode berikutnya lah. Ini kan udah jam 10 nih. Oh iya, Berapa ini? ya udah. Ya udah kalau gitu thank you ya. Makasih ya. Om Manto. Emang sampai jam 10 gitu? Tadi katanya udah jam 10. Oke jadi hikmat gimana? Iya satu spill dong, satu hikmat. Karena kan kalau berhubungan sama si hikmat pasti Seru lah. biasanya hikmat tuh giliran yang pegang rahasia orang. Ade tuh salah satu Yang dipegang rahasia. Atau ada pegang rahasia hikmat. Sama dua-duanya. Sama pegang. Pegang-pegangan. tapi kalau dihitung balance-nya nih lebih berat di rahasia adenya dipegang hikmat. Macam banyak rahasia. Enggak, soalnya mereka berdua tuh sama SMA kan SMA 1. Ya. Apa wae? Itu spillnya. Tapi beda angkatan. Sama. Oh iya. Beda saya anak Hikmat 97 ya? Heeh. Hikmat 96. Hinak 97 dia 96. Tapi gua banyak taunya dari hikmat juga rahasia ade. Jadi sebenarnya Ya, bukan gimana kalau lu rahasia. spill rahasianya ada aja? Ngomong-ngomong ingat Gua ngasih clue-nya aja bisa sih Oh, iya. tanpa menceritakan rahasia gue. ingat apa lihat Ari tuh ingat temennya yang mirip si Adam.
Oh iya. Adam kan Adam. 97, Iya, gue SMA 1 juga. Iya, iya. Aing Gue teh. tahu Adam. Ada. Iya. Adam sering ke Jakarta gak sih? Jarang. Gue pengen juga sih kadang-kadang. Adam ada. Kan dia kan konsisten banget, dia kan kayak entrepreneur komputer lagi, jauh lagi bidangnya dari Dia dari dulu suka komputer sih sebetulnya. Walaupun ya maksudnya bukan ini ya, bukan jualan komputer, tapi dia suka komputer gitu. Dia Suka kalau gadget apa-apa gitu, suka suka gadget. Dia masih di itu bisnis komputer. Masih Jual beli sekarang. Iya, punya toko dari dulu kan. Oh, oke. Dari dulu, tapi ini bisnisnya lebar juga, bukan cuma komputer, ada HP dan segala macam. Terus banyak anak buahnya juga ya kayaknya. Iya, dia ngagenin atau dia jadi kayak lisensornya ada produk apa dari luar negeri. Itu cuman tempat dia yang atau perusahaan dia atau toko dia yang punya gitu. Ya, gue pernah juga ketemu di Bandung mungkin 5-6 tahun yang lalu kayaknya. Tapi yang keren dari Adam tuh ini ya, awet muda dia. Iya. Kurus terus gitu kan, keren ya. Maksudnya kayak Kuncinya bahagia. Ri. iya, bahagia. Tidak bermaksud kalau yang gemuk itu gak bahagia ya. Iya, tadi kok kayaknya ada kasih satu statement tapi kayak ada loaded kayak nusuk ke gua Nembak gitu. lagi. Anyway, thank you. Ya wis, Kayak oke. lumayan juga, kita udah 2 jam ini ya. Iya. Luar Nanti biasa. paling kalau dipotong-potong jadi 10 menit. Oh iya. Oke, thank you Om Ato. Thank you. Thank you Abang, teman-teman. Thank you. Ari, Dek, thank you. Atau Om Ade. Jadi kan biasanya kalau ada meeting ada kesimpulan ya. oh kesimpulan. Kesimpulan. Gitu. Bisa ada kesimpulan. Ya, silakan. Terima kasih ya kedatangannya. Maksudnya ini bisa memanjangkan silaturahmi dan itu kenapa saya masih merokok sampai saat ini. Bisa memanjangkan silaturahmi itu rokok itu. Jadi tadinya nggak kenal kan pinjam korek. Apalagi kalau cantik gitu ya pinjam korek. Terus namanya siapa? Jis. Rumah di mana? Tapi ini refleksi atau menurut gue itu makanya generasi yang sebelumnya. Gue salah satu juga yang mendorong gue mau Ngerokok berhenti ngerokok. karena Karena banyak perempuan yang lu tanya. Kagak. Dulu itu rasanya kan rokok itu yang bantu dan murah banget kan kalau misalnya lo mau Sosialisasi. connect sama klien gitu. Lo habis meeting misalnya di mana di kantor klien. Pasti bubarannya tuh banyak. Bubaran meeting banyak yang di smoking area, smoking room kan. Kan kalau misalnya di Sentra Mulia tuh tahu ngumpulnya di atas di mana kan. Modal rokok doang lo bisa Ngobrol. bisa punya banyak koneksi di mana-mana. Makin ke sini itu rokok tuh nggak seefektif itu lagi. Susah ya tempat. Iya, terutama yang mungkin counterpart yang gua kejar kalau misalnya ngejar project, ngejar bisnis itu kan, atau ngejar memasarkan services itu kan. Sekarang lu yuk kalau ngobrol kita gowes aja yuk atau lari atau Udah ini ya, udah sadar kesehatan gitu. jarang banget sekarang bisa ketemu stakeholder yang dulu gua target itu di smoking area itu. ya. Tapi ngomong-ngomong yang diajak lari gitu kan jarang juga ya ngobrol sambil lari gitu. Apalagi ngobrol sambil Ya, goes. habis itu kumpulnya Di tempat ngerokok kan? dia banyaknya kalau yang sekarang nggak ngerokok. Oke. Ngopi lah ya. Dan banyak juga senior-senior yang lain kayak misalnya di perusahaan-perusahaan servis yang lain itu gua menerima itu cerita yang sama. Oke. Dulu tuh rokok itu kayak murah banget, satu batang rokok. Kalau Marlboro putih itu dulu berapa sih? 20.000 Wah, nggak tahu. Oh, itu sebungkus. sebungkus. Iya. Dibagi 12 itu kayaknya. Batangan. Oh enggak, bagi 20 dong. Marlboro 2 Iya. batang. 2 batang lu udah membeli berapa menit? 10 menit, 15 menit dan ngomongan serius di satu tempat yang spesifik. Brotherhood-nya ada. Sekarang nggak ada brotherhood karena nggak ada tempat rokok nggak laku. Berarti tergantung segmen kali ya. Yang diajaknya apakah merokok atau enggak. Iya kan? Kalau yang sekarang pasti mayoritasnya Gen Z ya. Kalau yang di Nge-vape dong. milenial tuh. Ya masih ada sih yang gitu, tapi mayoritasnya itu udah health Iya. Health oriented. Bagus lah ya. oriented. In a way Minimal bagus. nge-vape lah ya. Apa? Minimal nge-vape. Ya minim. Coba kalau misalnya orang yang jual software seismic processing gitu, mau deketin si Tomo gitu, nggak bisa pakai rokok kan? Ya kalau deketin Tomo iya. Tapi kalau deketin gua bisa aja gitu. Tapi banyak kan yang kayak dia, kayak si Tomo itu. Sekarang ya. Enggak juga sih. Ya bukan. Banyak. Iya. Ya, oke lah. Karena olahraga sekarang udah kayak lifestyle. Iya. Kayak
Which is bagus ya. Iya, Bagus. Iya sih. Nah gue pernah dibilangin kayak gini. Dia ngerokok yuk. Gue kan gak ngerokok. Tapi muka lu ngerokok. Anjing muka lu ngerokok apa? Enak aja lu. Karena kurus Muka kali. gue ngerokok anjing. Kayak gimana muka ngerokok? Yang ngerokok mulut. Iya makanya. Notisnya karena jualan ya. Jualan tuh nggak laku lagi kalau maksudnya nggak efektif lagi ngandelin nungguin mau ngegap orang di smoking area. Jarang yang datang. Jadi harus ngegapnya GBK. Belum tentu juga kan. Tapi iya. lu cari tahu di mana orang itu biasa nongkrong. Stalking di Strava kan. Iya. Biasa sama-samain sama jadwalnya. Kadang-kadang bisa kejadian. Iya. Gitu orang jualan. Dan ternyata dia selama ini ngerokok gara-gara jualan doang. Makanya dia berhenti sekarang. Sekarang sepeda sama lari kan gara-gara jualan juga. Tapi bagus tuh. Kalau jualan bikin lu sehat oke lah itu. Berarti kemarin tuh lu ngerokok gara-gara Gak jualan. sehat, mahal-mahal barang-barang. Dibanding rokok. Iya, badan sehat tapi Dua dompet kering ya. Oke. Oke, siap. Tapi ya itu tadi. Apalagi. Enggak sih. Udah malam. Kita lanjut di session berikutnya. Iya, iya. Oke. Sebenarnya Thank kalau you, thank misalnya hari Sabtu, itu sebenarnya hari kerja ini juga sih. Habis itu makan ke Simpang Raya sih, tapi ini udah kemalaman kayaknya. Jangan. Ya wes. Mana semuanya juga nggak buka kan jam segini. Simpang Raya, Tapi Padang lagi. thank you Len udah ngundang ini gue first time dan ngobrolnya nggak kerasa juga ya kita ngobrol. Nongkrong. Mantap lah. Ada yang mau disensor nggak? Jadi tadi kata kuncinya adalah apa? Privilege. Ya privilege. Ya, Tapi tadi pesan gue satu aja jangan pilih Prabowo lah udah. Ini nggak gua sensor ya. Jangan, biar kelihatan sama gue. Itu dibikin jadi ini aja, jadi Sebentar. clickbait. Ya. Jangan pilih Prabowo. Gue ngomong itu di depan Ica. Ica tuh hardcore. Tapi dibilang clickbait banyak yang nonton loh. Jangan pilih Jangan Prabowo. pilih Prabowo. Emang serius tuh nggak apa-apa itu nggak dipotong. Emang kenapa? Oh iya itu pendapat pribadi ya. Oh, pribadi. Tidak mewakili. Mewakili Ade sama Alan. Nah itu dia edit yang tadi ya, Cak. Tidak mewakili institusi manapun ya pendapat pribadi. Oke Ca, makasih ya Ca. Thank you.